Ada suara-suara. Oh iya. Nanti dimatiin aja nanti. Iya, Atau dibantu kalau sama memang tidak co-hostnya. berkesempatan untuk ngomong, di mute aja mikrofonnya, jadi kita diskusinya lebih enak. Teman-teman juga nanti terlepas dari file pertanyaannya sudah tempo hari dikirimkan ke saya. Kalau kalian mau memberikan komentar, silakan dituliskan di kolom komentar. Saya akan jawab satu-satu. Oke, ini pertanyaan sudah masuk. Silakan dibuka dulu Mbak Reni sambil jalan. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya dikirim juga. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Reni atau kadang bisa dipanggil Pita juga. Jadi berkesempatan untuk belajar dan berdiskusi finansial bersama mentor kita yaitu Bapak Arief Setiawan Kiming. Bagi yang belum tahu siapa itu beliau, ya. Jadi Arief Setiawan Kiming ini adalah lulusan S1 UGM dengan lulusan UGM terbaik S1, kemudian dapat beasiswa S2 dan S3 di Jepang, betul Kiming ya? Betul. Dengan IPK cum laude 4,0 dan sebentar. Dan Bang Arief Kiming ini adalah pendiri atau CEO dari Kiming Internasional, betul? Dan mendapatkan rate $1 juta pertama di usia 24 tahun. Kemudian Bang Kiming ini juga mendapatkan rekor muri sebagai dokter teknik mesin termuda dan tercepat. Di usia berapa Bang Kiming? 25 tahun ya? 25 tahun 2 bulan. 25 tahun 2 bulan, luar biasa sekali ya. Jadi kita S1 aja sampai pilek. Bang Kiming 25 tahun sudah S1, S2, S3, dapat rekor muri pula, ya kan? Yes. Jadi untuk sekiranya oh ya, satu lagi lupa, Bang Kiming ini juga seorang konsultan bisnis dengan rate $1.500 per jamnya ya Bang Kiming ya. Itu betul, untuk international client ya. Untuk international client berarti secara private ya Bang Kiming ya. Yes, seperti ini tapi untuk one by one. Jadi kita di situ ngurus korporasi, entah personal tergantung. Kasusnya kan beda-beda. Oke, jadi benar-benar teman-teman di sini kan dikasih free sama Bang Kiming. Jadi suatu keuntungan sendiri buat kita yang gabung malam hari ini, betul kan? Betul. Iya, jadi semoga bermanfaat apa yang kita ilmu yang akan diberikan Bang Kiming malam hari ini, dan beruntunglah kita yang bisa bergabung dan mendapatkan ilmu dari Bang Kiming secara langsung gitu. Jadi tanpa basa-basi karena bukan acara formal juga ya. Jadi saya langsung berikan kepada Bang Kiming untuk bisa dimulai acaranya ya. Silahkan Bang Kiming. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reni atau Mbak Pita sudah memberikan kesempatan untuk saya sedekah ilmu kali ini, dan saya terima kasih juga kepada teman-teman semua. Detik ini yang join ada 66 peserta. Saya harap selama diskusi ini kalian semua benar-benar serius, fokus, dan kalau bisa catat atau mau rekam silakan. Jadi ini benar-benar kesempatan yang barangkali nggak datang 2 kali. Saya akan jawab satu-satu pertanyaan karena berkali-kali saya mengikuti seminar sebagai keynote speaker. Ketika saya memberikan materi, belum tentu orang yang mendengarkan itu paham, dan belum tentu orang yang mendengarkan itu butuh materi tersebut. Jadi daripada begitu, kita buat yang namanya diskusi interaktif. Makanya yang saya request panitia untuk teman-teman semua kalau join harus menuliskan pertanyaan di situ. Oke, kita jawab pertanyaan satu-satu. Pertanyaan pertama, Bang Kiming meraup $1.500 per jam, bagaimana caranya? Apakah ada cerita di balik itu semua? Oh ya, untuk teman-teman semuanya, kalau memang tidak sedang berbicara, mikrofonnya tolong di-mute ya. Jika tidak sedang berbicara, mikrofonnya tolong di-mute ya, supaya tidak mengganggu jalannya diskusi. Ini ada beberapa orang yang saya lihat mikrofonnya belum dimatiin. Gitu ya. Oke. Untuk yang pertama, kita lihat ya. Pertanyaan soal bagaimana Bang Kiming mendapatkan $1.500 per jam dan bagaimana caranya. Jadi sebetulnya saya menjadi seorang konsultan sejak tahun 2017-2018. Waktu itu kemudian kita bantu teman-teman yang selama ini mengalami permasalahan dalam international trading, karena basicnya saya punya perusahaan di Jepang. Tapi sering berjalannya waktu karena orang butuh saya, demand supply nggak imbang, kemudian saya naikkan sedikit demi sedikit pricing yang kita kasih. Sekarang untuk international client memang $1.500 per jam. Untuk yang local client
untuk bukan member tutorial bisnis bersama Bank Kiming, kamu harus bayar 5 juta per jam. Tapi untuk member grup yang saya kelola, Mbak Reni juga salah satu membernya, kita kasih free beberapa asumsi. Pertama, Anda bisa dapat reguler slot itu 1 juta rupiah tiap jamnya atau 1,5 juta rupiah untuk emergency slot. Tapi anyway, saya jadi konsultan, saya kasih value lebih. Mereka $1.500 per jam, tapi dengan mereka membayar saya, mereka dapat keuntungan berkali-kali lipat lebih di atas itu, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara memasarkan produk secara efisien untuk usaha yang baru dirintis, khususnya jika usaha tersebut melalui e-commerce atau online shop. Pertama, kalau Anda mau membuat yang namanya teknik marketing yang tepat, Anda punya kelebihan di bagian mana? Banyak sekali orang-orang ketika berjualan tidak punya kelebihan mutlak objektif. Contohnya, Anda jualan remote ini nih. Anda jualan remote ini. Kenapa orang harus beli remote? Karena remote itu paling bagus. Itu salah telak. Karena kelebihan yang Anda punya adalah kelebihan yang sifatnya subjektif. Ketika Anda punya kelebihan objektif, contohnya, karena remote saya memenangkan penghargaan 5 tahun berturut-turut sebagai remote terbaik. Atau ketika kita jualan remote ini, kita punya remote yang ada garansinya 15 tahun. Artinya kita punya namanya kelebihan mutlak. Kalau Anda mau berjualan di e-commerce manapun, karena kita memiliki banyak pesaing, berjualannya mirip-mirip, tekniknya mirip-mirip, ngiklannya mirip-mirip. Jadi saran saya, Anda harus membangun narasi bahwa Anda punya kelebihan mutlak di situ. Kelebihan mutlak objektif itu beberapa macam teknik untuk membangunnya. Tidak hanya produknya, tapi juga bisa teknik jualannya, bisa juga timingnya, bisa juga tempatnya, bisa juga eksekutornya, bisa juga gimmick marketing. Contohnya, kenapa Anda membeli Aqua di dalam Bandara Soekarno-Hatta 20.000 satu botol, padahal di luar dapat 1 galon? Karena di situ tidak ada jual yang lain. Ya, atau kenapa Anda membeli produk di Indomaret yang harganya lebih mahal, padahal di situ di luar harganya lebih murah? Kenapa di Indomaret beli mahal? Karena di situ 24 jam buka, misalkan. Atau misalkan kenapa kok Anda membeli produk baju yang Anda pakai sekarang? Karena produkmu ada garansi seumur hidup jika terjadi di situ luntur, barang dikembalikan dan dapat hadiah 110% misalkan. Jadi ketika kita itu membangun narasi tersebut itu haruslah objektif dan mutlak. Banyak orang punya kelebihan, tapi kelebihannya subjektif, jadi itu sampah semua. Kemudian kalau Anda itu menggunakan yang namanya sosial media atau Anda menggunakan e-commerce, ketika Anda masuk ke list, yaitu teknik-tekniknya biasanya sama rata. Jadi ketika kita posting, tekniknya sama, background-nya sama, bentuknya sama, fotonya sama. Kalau saran saya, daripada kita menjadi yang terbaik, menjadinya jadi berbeda. Jadi kalau Anda mau posting foto di e-commerce tempat Anda itu posting, buatlah background yang mencolok, buatlah tampilan yang beda dengan yang lainnya. Buatlah kata-kata yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga ketika orang scroll, orang pasti notice ke kamu. Jadi dengan seperti itu, Anda lebih banyak gampang untuk mendapatkan exposure, terutama juga ke orang-orang yang paham tentang barang tersebut. Kira-kira begitu. Nomor 3, bagaimana agar orang tertarik membeli dagangan kita dan terjadi repeat order? Itu berbeda ya, membeli barang kita dengan repeat order itu 2 hal berbeda. Untuk orang tuh membeli produk kita, lagi-lagi, kelebihan mutlak objektif, tolong betul-betul itu pahami. Bagi banyak orang, ketika kita tuh membuat yang namanya produk apapun, kita berpikir bahwa orang itu suka dengan produk yang kita suka. Itu salah telak, itu salah dan telak. Karena apa? Menurut kita jualan makanan kita itu paling enak, menurut orang lain belum tentu. Daripada kemudian kita berdebat soal subjektivitas tersebut, definisikan kelebihan mutlakmu dalam konteks objek. Dari situlah orang tertarik untuk bertransaksi. Nah, supaya memancing transaksi itu lebih enak lagi, buatlah visual yang cantik. Contohnya, Anda berjualan yang namanya berbagai macam produk-produk makanan, tetapi packaging busuk sekali. Akibatnya orang tidak pernah tahu apakah itu enak atau tidak. Makanya dengan cara seperti itu, Anda susah sekali dapat closing. Makanya kalau Anda menginginkan bahwa kita ingin transaksi lebih besar lagi, skala lebih besar lagi, tolong tampilannya diperbaiki. Tampilan sebetulnya gampang banget, karena manusia itu makhluk visual. Kita cenderung untuk melihat sesuatu yang berbeda warnanya, kemudian berbeda bentuknya, dan yang sesuatu yang sekiranya itu gampang dimengerti. Tapi banyak orang sesimpel itu pun nggak paham. Jadi untuk supaya orang membeli dagangan kita seperti itu. Perkara repeat order berarti value yang Anda punya harus lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang Anda kasih. Makanya Anda punya value for money. Contohnya, Anda di situ punya bengkel. Anda menjanjikan bengkel tersebut itu kalau kamu ganti oli tempat saya 2 jam selesai. Oke. Tapi nyatanya baru 30 menit sudah selesai. Akibatnya orang yang tadinya di situ datang ke tempatmu karena mengejar 2 jam itu, ternyata dapat setengah jam selesai, terjadi under promise over deliver. Akibatnya orang jadi loyal. Loyalitas itu dibangun atas dasar seperti itu. Bisa juga misalkan Anda beli baju,
Janjinya cuma beli baju, dapatnya baju doang. Ternyata begitu dikirim, dapat baju plus stiker, plus topi. Sehingga ada muncul value for money. Dengan cara seperti itulah, loyalitas juga bisa ditimbulkan. Loyalitas juga bisa muncul jika Anda memiliki data customer. Siapa, beli apa, kapan, berapa, dan bagaimana. Anda punya datanya WA-nya, Anda kontak dong. Kontak dong, Pak, Bu, gimana? Bulan lalu kan membeli produk kita, ada nggak kesan-kesannya? Responnya kan cuma dua macam, positif atau negatif. Tapi dengan kita proaktif kontak dengan mereka, artinya mereka merasa bahwa dirinya diorangkan. Makanya di situ loyalitas bisa diwujudkan dari situ. Jadi kalau kita mau pengen repeat order, ya produkmu dan servismu harus ditingkatkan dengan cara seperti itu. Nomor 4, bagaimana cara yang tepat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran di tengah pandemi? Sebetulnya di tengah pandemi atau di luar pandemi itu sama saja. Ada namanya 5 pos keuangan. Banyak orang ketika punya uang dari penghasilannya dia tidak pernah dikelola. Tapi pengennya kaya. Orang tolol yang buta huruf. Karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola keuangan, tapi ingin kaya. Uang itu jika dikelola dengan baik, uang itu akan bekerja untuk Anda. Selama ini orang-orang bekerja untuk uang. Makanya kebalik. Bagaimana caranya? 5 pos. Pos pertama, ada namanya dana pengembangan. Jadi dana pengembangan ini harus ada setiap bulannya. Dana pengembangan itu bisa pengembangan fisik, bisa pengembangan non-fisik. Contohnya Anda itu adalah seorang karyawan, pengen jadi pengusaha. Anda butuh ilmu bisnisnya. Makanya Anda mengeluarkan dana pengembangan untuk upgrade otakmu. Karena selama ini belasan tahun, puluhan tahun Anda kuliah, tidak pernah diajarkan ilmu finansial sama sekali. Makanya Anda di situ kemudian upgrade otak supaya ngerti bagaimana eksekusi bisnis dengan cantik. Itu ada dana pengembangan. Atau Anda adalah seorang bisnismen di bidang online shop. Anda punya laptop yang digunakan untuk bekerja. Setiap bulan Anda orientasikan, sisihkan uangmu untuk menambah segala macam infrastruktur yang membantu bisnismu. Misalkan tambah laptopnya, atau misalkan tambah bukunya, atau kemudian tambah motornya, macam-macam. Itu membantu bisnismu. Itu namanya dana pengembangan. Nomor 2, dana pribadi. Dana pribadi itu Anda yang bisa mengukur sesuai dengan kehidupan nyaman yang selama ini Anda idam-idamkan. Jadi Anda bisa ambil duit itu untuk hidupmu sehari-hari, itu dana pribadi. Nomor 3, dana emergensi. Dana emergensi ini fungsinya menyelamatkan kamu ketika terjadi sesuatu di luar kehendakmu. Ini terjadi ketika misalkan adanya pandemi seperti sekarang, atau misalkan terjadi force major, atau misalkan Anda sakit dan seterusnya. Yang kita lihat sekarang, banyak orang tidak punya dana emergensi. Begitu money maker-nya hilang, detik itu juga langsung mati. Ini kita lihat langsung ketika terjadi pandemi, sehingga mengakibatkan berbagai macam tatanan itu berubah. Kita tidak punya waktu untuk menyesuaikan, karena begitu itu berubah, omset kita turun drastis, kita langsung mati. Sedangkan pengusaha-pengusaha yang memiliki dana emergensi, itu bisa selamat. Dana emergensi itu kebetulan ada rumusnya, 3 kali sampai 12 kali operasional. 3 kali sampai 12 kali operasional itu tergantung dari seberapa tinggi atau seberapa rendah resiko dari bisnis atau penghasilan atau pekerjaan yang Anda punya. Jadi makin tinggi resikonya, maka rasionya makin besar. Rasio itu digunakan untuk apa sih? Kita punya waktu untuk mendefinisikan masalah. Kita punya waktu untuk mencari tahu solusi. Kita punya waktu untuk mengaplikasikan solusi tersebut. Jadi kita bisa kembali on the right track dengan nafas yang kita punya. Itu dana emergensi. Nomor 4, ada dana namanya dana investasi. Banyak orang bisnis, semuanya diputar di bisnis. Ini salah telak. Akibatnya apa? Yang terjadi ketika kita diputar di bisnis lagi dan lagi dan lagi dan lagi, begitu bisnis tersebut nyungsep, kita tidak berbekas sama sekali. Apalagi ketika kita tidak punya investasi, artinya selamanya kita tidak akan pernah punya kebebasan finansial. Ingat, kebebasan finansial adalah soal keseimbangan in dengan out. Artinya, kita harus punya penghasilan terlebih dahulu, di mana penghasilan tersebut itu berasal dari passive income. Passive income itu berasal dari investasi yang Anda bikin skenario. Maka dari itu Anda bisa bebas finansial. Kemudian, dari situ juga kita bisa membuat proteksi. Andai kata terjadi bisnis itu ada masalah, investasi itulah yang menyelamatkan kita. Karena penghasilan kita tidak hanya terjadi dari satu sumber. Tapi banyak orang nggak melakukan itu. Nomor 5, ada namanya dana sedekah. Kita hidup nggak pernah tahu masa depan. Maka dana sedekah itu fungsinya adalah apa? Untuk memproteksi supaya Anda, andai kata terjadi sesuatu, banyak yang dalam tanda kutip faktor penolong dari Tuhan.
Jadi Anda di situ supaya banyak bejonya kalau orang-orang ngomong bilang. Jadi kalau Anda tidak pernah melakukan 5 pos keuangan ini, saya yakin sekali kehidupanmu, ekonomimu tidak akan kuat. Nah, masalahnya adalah yang namanya 5 pos keuangan tersebut itu tiap-tiap orang berbeda-beda, jadi nggak ada rumusnya. Artinya masing-masing pos itu presentasinya terserah Anda. Yang penting bukan besar kecil presentase, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita memastikan bahwa presentase tersebut itu konsisten Anda jalankan dari bulan ke bulan. Jika itu tidak Anda lakukan, pasti amsyong. Lanjut. Adakah cara kita dapat mengatur finansial sementara godaan e-commerce selalu meningkat dalam artian selalu ingin belanja online? Berarti bagaimana trik untuk hidup di bawah kemampuan? Ketika kita menerapkan 5 pos keuangan tadi, uang yang Anda gunakan untuk sehari-hari hanya 1 dari 5 pos, yaitu dana pribadi. Dengan Anda melakukan seperti itu, sebetulnya Anda bisa mengeset alam bawah sadar Anda bahwa seolah-olah di dompet dan rekening Anda tidak sebanyak yang Anda pikirkan. Karena Anda hanya ngambil 1 dari 5 pos tadi itu. Lagi pula, kalau Anda itu menginginkan sesuatu, sebetulnya itu manusiawi. Namanya orang manusia pasti menginginkan sesuatu. Cuman selama ini orang mendapatkan itu dengan income. Apalagi dicicil itu goblok. Harusnya bagaimana? Kita boleh membeli hal-hal sifatnya konsumtif, tapi hal tersebut harus diambil dari dana-dana passive income. Makanya kalau kita menginginkan sesuatu, ya bagaimana caranya? Kita harus mengupayakan supaya investasi kita memiliki skenario terbaik sehingga kita bisa mendapatkan passive income yang bisa mencukupi kebutuhan konsumtif kita. Dengan seperti itu, kita bisa menahan diri dari godaan-godaan yang aneh-aneh. Dan juga gaya hidup itu tergantung sekali oleh lingkungan kita. Jika lingkungan Anda itu hedon dan miskin, maka kemudian Anda juga akan terpengaruh itu. Kalau lingkungan Anda adalah orang yang sangat amat berhati-hati dalam menggunakan uang dan cenderung untuk memutar uang lagi dan lagi di dalam investasi dan bisnisnya, maka Anda juga akan terpengaruh itu. Jadi kalau Anda itu tertarik untuk membeli ini itu, perhatikan. Barangkali teman-temanmu bangsat semua. Lanjut. Nih, bagaimana mengatur finansial untuk usaha, tapi status masih jadi karyawan? Jika langsung resign, masih belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, memang resign ada teorinya. Kebetulan kalau Anda join grup tutorial bisnis bersama Bang Giming, ada banyak sekali. Sekitar 150 materi untuk bagaimana teknik resign. Anyway, kalau kemudian Anda mengatur usaha untuk bisnismu, mengatur finansial untuk bisnismu, sedangkan Anda karyawan, perhatikan. Anda harus membedakan keuangan itu. Banyak orang ketika memiliki bisnis sampingan, keuangan bisnisnya dengan keuangan pribadi jadi satu. Akibatnya apa? Dia tidak pernah tahu sebetulnya bisnisnya dalam posisi seperti apa. Karena pembukanya nggak bisa diaudit, karena pembukanya nggak pernah ada, karena pembukanya tidak bisa dianalisa, karena dia tidak punya datanya. Akibatnya apa? Selamanya orang tersebut akan jadi karyawan dan tidak akan pernah jadi pengusaha. Makanya kalau Anda itu punya bisnis sampingan, perhatikan, harus dipisahin. Dan ketika Anda pisahin itu pun, Anda juga harus menganalisa perputaran uangnya. Jadi kalau kita sudah pakai mindset bisnis sampingan, maka kalau untung ya alhamdulillah, kalau nggak untung ya nggak apa-apa. Mindset seperti ini racun. Makanya orang-orang yang menganggap bisnisnya bisnis sampingan, tidak ada faktor terdesak. Ketika tidak ada faktor terdesak, akibatnya Anda susah sekali untuk move on. Rencana resign, tentu di situ kita harus bikin rencana yang detail. Artinya, kita di situ harus siapkan. Kamu mau resign kapan? Tanggalnya berapa? Tahunnya berapa? Gitu. Dengan seperti itu, Anda membuat rencana yang taktis dan sistematis. Banyak orang pengen resign, tapi pengennya itu tidak pernah didefinisikan. Akibatnya dia hidup mediocre dengan gaji receh. Karena dia tidak pernah tahu resign itu kapan sebetulnya. Karena nggak ada targetnya, itu nggak jelas. Contohnya kalau Anda dikasih PR sama bu gurumu, kamu disuruh, kamu harus belajar ini ya, kamu harus belajar yang namanya matematika ya, karena suatu saat kita akan ujian. Saya berani taruhan Anda nggak akan pernah belajar. Sedangkan kalau Anda ada targetnya, misalkan targetnya adalah kamu besok harus belajar karena besok jam 8 pagi akan ada ujian, yang ujian tersebut itu andai kata tidak lulus, Anda harus mengulangi tahun depan. Ketika ada target yang detail, kecenderungan kita akan semangat untuk mempelajari itu dengan taktis. Makanya kalau kamu pengen resign, bikin target yang jelas terlebih dahulu. Resign dilakukan ketika Anda memiliki penghasilan minimal sama dengan penghasilan pekerjaanmu sebelumnya. Jadi dari bisnis itu minimal sama terlebih dahulu. Jadi bukan berarti Anda karyawan, terus Anda punya bisnis, maka kehidupanmu naik gaya hidupnya gara-gara Anda punya 2 penghasilan. Itu very wrong. Anda pertahankan gaya hidup sesuai dengan Anda punya yang namanya penghasilan sebagai karyawan. Seiring berjalannya waktu, Anda memiliki penghasilan dari bisnis, itu bisa menggantikan itu. Jadi Anda mempertahankan gaya hidup. Kemudian, gimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar untuk keluarga dan usaha? Udah dijelasin tadi 5 pos keuangan.
Saya ingin memulai usaha baju dengan modal sedikit. Nah, ini kata-kata modal sedikit itu racun. Karena begitu otakmu memberikan sugesti negatif bahwa Anda tidak punya modal, maka detik itu pula lah Anda tidak mau berkreasi untuk menciptakan peluang-peluang dengan modal-modal yang lainnya. Ingat loh ya, modal bisnis itu tidak hanya uang. Bahkan uang itu modal nomor sekian. Ketika Anda mendewakan uang sebagai sebuah modal yang terpenting, sebetulnya Anda bukan kurang uang, tapi kurang ilmu. Istilahnya tolol gitu ya. Jadi Anda nggak ngerti ilmu finansial, makanya Anda langsung kemudian ngemplang. Pokoknya aku nggak bisa bisnis gara-gara nggak punya modal. Padahal modalmu ada. Tanganmu, badanmu, networkmu, pengalamanmu, pendidikanmu, tampangmu, bapakmu siapa, Anda tinggal di mana, bisa bahasa apa, itu modal semua. Tapi Anda nggak lihat itu. Lagi-lagi kita pakai asumsi dan alibi, modal kita sedikit. Ini tolong dibuang. Ketika Anda di situ bisnis, belum apa-apa sudah memberikan negatif thinking seperti itu, nggak akan jalan. Lanjut. Barang baru beberapa piece dengan produksi sendiri, tapi masih bingung menentukan harga jual dengan adanya iklan. Nah, yang nyuruh iklan siapa? Tidak ada kan? Yang nyuruh iklan berbayar siapa? Tidak ada kan? Jadi ketika Anda kemudian bingung mendefinisikan harga jualmu, sebetulnya Anda tidak pernah melakukan market analysis. Market analysis itu kita mencari tahu siapa kompetitor yang ada di segmen tersebut. Siapa the biggest kompetitornya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, value-nya apa. Bandingkan itu dengan produk Anda punya. Ketika produk Anda punya itu 11, 12 dalam konteks value, silakan kasih harga sama. Tapi begitu Anda punya value lebih tinggi, kasih dong harga lebih mahal. Jadi jangan Anda takut memberikan harga lebih mahal gara-gara takut nggak laku. Sebetulnya nggak laku itu kan muncul karena value-nya tidak sebanding dengan harga yang dikasih. Gitu loh kira-kira. Kemudian, saya memiliki rencana untuk mendirikan event organizer bersama teman-teman. Kami juga sudah menyiapkan konsep dan paket-paket event yang akan kami tawarkan kepada klien. Namun karena kami semua masih baru dalam hal berwirausaha di bidang yang seperti ini, saya ingin bertanya mengenai finansial yang harus kami siapkan. Sebetulnya otakmu dulu harus disiapin. Karena mengelola sebuah bisnis itu tidak semudah apa yang kamu pikirkan di business plan. Karena banyak sekali troubleshoot yang harus Anda hadapi dan alami di dalam menjalankan bisnis. Apalagi ketika Anda belum apa-apa memulai bisnis bersama dengan teman, ini riskan sekali. Ketika kita berbisnis bersama dengan teman, pastikan bahwa teman-teman tersebut itu betul-betul saling melengkapi. Jadi melengkapi itu begini nih. Banyak kasus kita berbisnis, berjoin dengan teman-teman hanya gara-gara karena itu teman saya. Hanya gara-gara itu saya kenal. Akibatnya apa? Anda di situ muncul dua kepala dalam satu perusahaan. Makanya saran saya ketika Anda menginginkan membuat joinan seperti itu, pastikan Anda bisa apa dan tidak bisa apa, temanmu bisa apa dan tidak bisa apa, temanmu satunya lagi bisa apa dan tidak bisa apa, saling melengkapi sehingga memberikan leverage. Jika tidak, saran saya mending main sendiri. Karena ketika nanti Anda joinan dengan teman, buktiin kata-kata saya, akan terjadi saling kritik, akan terjadi saling bingung, sebetulnya pekerjaan ini punya siapa, dan bahkan diantaranya pecah kongsi tengah jalan. Perkara kemudian jika dari segi finansial untuk memulai dari awal apa saja harus disiapkan tidak boleh dilewatkan. Perkara sebetulnya paling penting adalah ilmunya. Jadi misalkan nih kalau Anda punya ilmu finansial itu Anda diajarkan soal bagaimana mengelola bisnis dengan baik, bagaimana menghadapi persaingan, bagaimana logika berpikirmu soal masalah uang, bagaimana caramu untuk kemudian memastikan bahwa bisnismu itu tidak ada masalah, bagaimana caranya kemudian Anda itu mengalokasikan alokasi waktu dan uang dan tenaga untuk pengembangan bisnis macam-macam. Ketika Anda sudah tidak niat, ya percuma. Contohnya nih, siapa nih? Ini siapa nih? Aziz Muhtadin. Nih, Aziz Muhtadin kan lihat video saya sambil main HP. Itu bukti nyata dia nggak niat belajar. Gitu ya. Jadi kalau nggak niat belajar, percuma. Mendingan dimatiin aja. Karena percuma kan saya ngasih tahu orang yang tidak mau dikasih tahu. Lanjut. 11. Bang, adakah contoh pengaturan keuangan jika saya harus bayar bank tiap bulannya? Pertanyaannya bayar bank buat apa? Ketika bayar bank tersebut untuk utang konsumtifnya yang mana? Ketika untuk utang produktif, kenapa utang produktif itu tidak bisa bekerja? Karena asumsi saya, kalau Anda bayar bank, itu berarti punya utang. Utangnya apa dulu? Jadi kalau Anda disuruh ngomong 5 pos keuangan, tunggu dulu. 5 pos keuangan itu dengan catatan, dana itu udah bersih, tidak ada tanggungan utang di sebelumnya. Jadi kalau utang itu seperti ini, lebih baik Anda definisikan. Anda itu punya utang untuk apa, aliran dananya kemana, dan sekarang statusnya bagaimana. Jika memang ternyata utang tersebut untuk sesuatu yang racun, mendingan di-cut dulu. Kita korbankan beberapa aset untuk menutup utang-utang bangsat seperti itu, supaya besok ke depannya kita tidak terbebani untuk membayar utang-utang yang racun. Utang racun itu adalah apa? Utang
Kita membeli sesuatu dengan utang, sedangkan yang kita beli itu depresiatif, harganya turun, sedangkan kita bayar bunga, itu telak. Contohnya, Anda kredit motor, itu gobloknya setengah mati. Orang kredit motor adalah orang paling tolol di dunia ini. Bayangkan Anda beli sesuatu, harganya turun. Udah gitu, di situ Anda bayar mahal untuk bunganya, itu salah. Harusnya gimana? Motor kan tidak harus baru. Motor juga tidak harus mahal. Ada berjenjang kan, sesuaikan dong dengan kemampuanmu. Jangan dipaksain. Tapi banyak sekali orang tuh kemudian memaksakan diri supaya kita mengikuti gaya hidup, padahal sebetulnya kita di situ tidak bisa ngikutin itu. Akibatnya apa? Ya kita di situ terbebani tiap bulannya hanya gara-gara keinginan sesaat. Lanjut nomor 12. Bagaimana cara merubah target penjualan kita jika sebelumnya sudah ditentukan? Contohnya, saya sudah jalan usaha 3 bulan dengan target kalangan menengah ke bawah, tapi hasilnya kurang memuaskan. Pertanyaannya, kenapa Anda pura-pura kaget? Bukankah sebetulnya dari awal bisnismu sudah bisa ditebak? Jangan-jangan ketika dulu Anda belum memulai bisnis, Anda tidak mempersiapkan diri untuk melakukan yang namanya market analysis. Market analysis itu sebetulnya dicek siapa kompetitornya, dia di mana, dia head-to-head dengan kamu di mana. Bagaimana diferensiasimu supaya bisa namanya head to head dengan dia? Jika itu tidak kamu lakukan percuma. Makanya kalau saran saya, ketika Anda di situ target penjualan itu sendiri sebetulnya Anda kaget pura-pura kok ini kok nggak bisa, kenapa ya? Nah, dulu Anda ngapain? Jadi kalau Anda tiba-tiba ganti ke target market selanjutnya, biarpun berapa kali pun ganti, ketika di situ Anda tidak pernah mempelajari siapa yang Anda kejar, maka segala sesuatu yang serba gambling. Wong Anda ngejar satu aja salah kok, apalagi ngejar banyak, ya kan? Makanya daripada Anda terlalu menggebu-gebu mengganti segmen pasar, mendingan Anda introspeksi dulu. Kenapa kok orang tidak mau membeli produkmu? Ada alasan kan? Alasannya apa? Perbaiki itu dulu, jangan tiba-tiba mengganti. Ketika mengganti target marketnya, barangkali cacatnya bukan di target market. Barangkali cacatnya di internal bisnismu. Jadi ketika internal bisnis itu tidak diperbaiki, yang terjadi adalah cacat tersebut terbawa seterusnya. Jadi Anda berpikir dengan Anda mengganti market bisnis itu Anda bisa selesai, tapi faktanya itu justru sangat amat mengganggu yang namanya kelangsungan bisnismu di kemudian hari. Karena cacat yang sebelumnya tidak hilang, gitu ya. Itu sebetulnya cara teknik untuk memastikan bahwa dengan kita laku. Apakah saya ubah tiba-tiba kalangan berbeda? Itu juga salah. Caranya bagaimana? Perbaiki internal bisnismu, karena 90% permasalahan bisnis itu terjadi karena internalnya. Lalu untuk yang sudah langganan bagaimana? Nah, pertanyaannya, kalau Anda tahu sudah ada langganannya, kenapa Anda harus pindahin? Ini pertanyaan kontradiktif. Saya sarankan orang yang bertanya pertanyaan ini sesegera mungkin untuk upgrade ilmu finansial, karena orang seperti ini gagal paham. Lanjut. Adakah contoh gimmick-gimmick promosi yang menarik dan selalu bisa diterapkan untuk membuat orang berlangganan beli? Contohnya, kalau Anda beli, bonusnya apa? Ada bonusnya stiker, itu sesimpel itu. Atau ada hadiah NMAX, tapi diundi 6 bulan sekali. Jadi kalau NMAX 30 juta dibagi dengan 6, kurang lebih tiap bulan cuma 5 juta rupiah. Untuk orang yang punya omset 200 juta, itu sangat murah. Kemudian Anda ada hadiah umroh, silakan, karena Indonesia mayoritas Islam, ya Anda kemudian kasih hadiah umroh, boleh-boleh saja. Atau hadiahnya rumah, diundi setahun sekali. Rumah harga berapa? 250 juta, kita kasih rumah sederhana, dibagi dengan 12, tiap bulan 20 juta. Kalau Anda punya omset 500 juta tiap bulannya, that's very, very cheap menurut saya. Tapi gimmick seperti itu cetar. Banyak orang berpikir bahwa gimmick-gimmick itu sebetulnya nggak penting. Padahal enggak. Mayoritas pembeli di Indonesia membeli karena penasaran, bukan karena pengen. Terus karena penasaran, Anda membeli yang namanya odading misalkan. Kenapa? Penasaran. Kenapa viral? Penasaran kan? Bukan karena enak kan? Maka kita harus tahu seperti itu. Kalau kita bikin gimmicknya secetar mungkin. Cuman kita bikin ilusi. Ilusinya apa? Seolah-olah gimmicknya besar, tapi kita mainin di rentang waktunya. Hadiahnya apa? Innova, tapi diundi setahun sekali. Hadiahnya apa? NMAX diundi 6 bulan sekali. Coba kalau tiap bulan sekali kan amsyong. Lumayan berat kan untuk dana promosi. Kira-kira begitu. Gimmick-gimmick juga salah satunya adalah gratis, yang namanya ongkir. Itu paling basic, tapi lebih daripada itu garansi. Jika kamu tidak puas, 110%. Misalkan. Jadi gimmick seperti itu boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada juga misalkan gimmicknya adalah, jika kamu membeli ini, maka free konsultasi seumur hidup. Boleh. Itu pun belum tentu mereka mau konsultasi sama kamu. Tapi kan gimmick seperti itu cuma cetar, karena itu objektif dan mutlak. Nomor 14, saya kuliah sambil kerja, ingin jualan tapi nggak ada waktu karena sudah tersita kerja dan kuliah. Saya tanya, memang kamu kerja dan kuliah berapa jam sehari? Memangnya Jokowi nggak sibuk? Memangnya Donald Trump nggak sibuk? Memangnya Bang Iming tidak sibuk? Saya juga sibuk, semua sibuk. Tapi ini kan cuma masalah namanya skala prioritas.
Ketika Anda berpikir bahwa itu ada sesuatu yang penting, top priority-mu, maka sebetulnya kamu akan segera mungkin meluangkan waktumu untuk melakukan itu. Yang terjadi di masyarakat adalah kita berpikir bahwa diri kita itu sibuk, tetapi sih tidak sibuk sama sekali. Karena faktanya di sela-sela pekerjaan yang kita lakukan, kita banyak melakukan di situ pembuangan waktu yang nggak penting. Contohnya, Anda main sosial media nggak ada faedahnya. Contohnya, Anda ngobrol dengan temanmu. Contohnya, Anda malah tidur-tiduran yang nggak penting. Contohnya, Anda malah di situ ngerokok di luar. Jadi akhirnya kita bisa manfaatkan waktu untuk itu. Kemudian, jika Anda merasa hidupmu tidak produktif, coba deh bikin target harian. Sukses itu tidak muncul tiba-tiba. Kadang kita berpikir bahwa kita pengen punya miliaran. Tapi kapan itu? Sekarang. Besok harus kaya. Nggak bisa berproses. Tapi banyak orang setiap hari seperti kalian itu banyak bangun tidur, tidak tahu targetnya apa. Besok pagi itu targetnya apa? Nggak ngerti. Besok itu targetnya apa? Tidak tahu. Hari itu apa yang harus kita lakukan? Nggak ngerti. Akibatnya banyak sekali di antara kalian 24 jam dibuang percuma. Makanya ada orang sukses luar biasa, ada orang yang begitu-begitu saja. Jadi mindset-nya harus dibuang. Kemudian, bagaimana cara mengatur waktunya jika ingin memulai bisnis? Start dari men-stop pemikiran bahwa Anda terlalu sibuk. Tidak ada orang terlalu sibuk, yang ada adalah skala prioritas untuk bisnis itu ditempatkan paling rendah. Jadi Anda akan selalu mencari BEJ, blame, excuse, and justify. Itu mental-mental orang miskin. Blame, menyalahkan keadaan. Saya kan kerja, saya kan mahasiswa. Excuse, saya kan capek kalau bisnis begini. Saya kan capek kan begini karena kan saya harus punya tanggung jawab ini itu dan seterusnya. Justify, wah kamu sih enak karena kamu kan di situ kan dapat support dari ini itu dan seterusnya. Jadi kalau kamu menggunakan mindset seperti itu nggak bakal kaya. 15. Apa saja lini usaha Bank Kiming? Ada ekspor impor, kita punya Kiming Internasional di Jepang dan PT Kiming Trading invest lama di Indonesia. Kita juga punya namanya Consulting Group, kita juga punya Kiming Capital untuk venture capitalist. Kebetulan kita punya investasi ke banyak startup di Indonesia dan di Jepang. Kemudian kita juga punya Makoto Garden, itu salah satunya adalah untuk kita untuk jualan agrobisnis di Jepang. Kita juga punya yang namanya Ikro Bookstore di Jepang. Kita juga punya yang namanya berbagai macam komunitas yang ada di tutorial bisnis bersama Bank Kiming, yang banyak diantaranya kita invest karena UMKM tersebut itu banyak yang prospektif. Kemudian kita juga bermain saham, kita juga investor, kita juga trader. Macam-macam sih sebetulnya sih. Saya punya skill membuat karikatur dan video, sering dapat orderan, tapi masih bingung kasih harga, suka nggak enak, takut kemahalan. Nah, kalau Anda takut kemahalan, mendingan nggak usah bisnis. Karena Anda secara mindset salah telak, Anda tidak bisa bedakan mana pertemanan, mana bisnis. Kalau Anda ingin kasih murah, bayangkan, bagaimana mungkin orang mau membayar dirimu mahal jika Anda sendiri berpikir dirimu murahan. Kalau Anda tidak berani kasih harga, disitulah Anda sudah membuat kuburanmu sendiri. Jadi kalau Anda jual jasa, sekali saja Anda berpikir produkmu kemahalan, disitulah Anda mendingan nggak usah bisnis. Ya. Cara membeli harga yang benar-benar seperti apa? Mindsetmu buka. Mendingan Anda belajar ilmu finansial. Tolol soalnya. Jadi Anda tidak tahu bagaimana bedain mana yayasan, mana perusahaan, mana pribadi, mana teman, mana bisnis. Lanjut. Saya jualan online semua jenis barang. Apa saja yang bisa dijual, saya online kan. Nah, ini juga salah. Ketika Anda palu gada, itu level terendah dalam kasta seorang pengusaha. Ketika Anda melakukan palu gada, marketingnya nggak terstruktur. Anda nggak bisa melakukan data analisis dengan baik karena terlalu banyak yang Anda mainkan. Anda juga tidak tahu sebetulnya kelebihan mutlakmu ada di mana. Akibatnya apa? Anda di situ main banyak hal, tapi mediocre semuanya. Anda nggak punya kelebihan yang betul-betul cetar, karena ya Anda bisa segalanya, tapi tipis-tipis. Menurut saya sih harus dispesifikkan. Dengan Anda tadinya jualan semuanya, dari data yang Anda miliki, siapa, beli apa, kapan, di mana, alamatnya, Anda bisa kerucutkan mana komoditi-komoditi atau jenis mana saja yang paling banyak orang beli dari tempatmu. Dari situ kita bisa pastikan bahwa, oh ternyata kita di situ mendingan promosikan fokusnya ke elektronik misalkan, atau fokusnya ke fashion misalkan. Jadi dengan Anda memfokuskan itu, pengembangannya lebih cetar, kalau lebih enak. Kemudian, tapi bingung aturnya, pengen fokus jalan satu jenis. Apa pemikiran itu salah? Salah telak. Karena Anda bermain segalanya, Anda berpikir makin banyak komoditi, makin kaya, itu adalah ilusi. Ingat ya, manusia punya keterbatasan otak, waktu, tenaga, dan pikiran. Kalau Anda kemudian mengerjakan semuanya, padahal treatment cara untuk men-treatment customer yang beli elektronik itu berbeda dengan treatment yang kita kasih kepada customer yang belinya pulpen. Karena itu dua karakter berbeda. Kalau Anda kerjakan semuanya, masing-masing customer treatment-nya beda-beda. Ketika Anda tidak tahu tekniknya masing-masing dan Anda dikasih dengan baik, akibatnya apa? Semua dipukul rata, makanya servismu sampah. Lanjut.
Bang, saya spesialis jualan kerajinan kayu kecil-kecil, tapi beberapa kali ada yang tanya furniture besar-besar seperti meja kursi, tapi tidak saya kuasai. Anda bisa melakukan namanya makelaran. Anda punya kenalan siapa yang punya seperti itu, Anda bisa bikin request kepada dia untuk bikinin, nanti Anda makelarin. Bisa, tidak usah Anda bikin. Jadi banyak orang berpikir kalau Anda memiliki bisnis, yang penting harus menciptakan sesuatu. Itu salah dan telak. Karena apa? Yang terpenting dalam bisnis itu bukan menciptakannya, tapi bagaimana menumbuhkan peluang yang ada. Peluang itu bisa juga hanya sekedar menjembatani. Jadi misalkan kita pengen bisnis, tapi kita nggak bisa bikin apa-apa. Lupa Anda itu. Bahwa bisnis tidak hanya menciptakan sesuatu, menghubungkan juga bisa. Jadi kalau Anda nggak bisa bikin, buat orang lain yang bisa bikin untuk store barang ke kamu dan Anda forwardkan kepada customer. Bagaimana menstabilkan dan meningkatkan profit bisnis? Menstabilkan dan meningkatkan dua hal berbeda. Karena kalau menstabilkan berarti itu urusannya dengan Anda rajin bikin review. Review itu apa? Anda membandingkan antara targetmu dengan realita. Jadi Anda punya target bisnis nih, bulan depan seperti apa pengennya, bulan depan lagi pengen seperti apa, tahun depan seperti apa. Nanti ketika realita itu terjadi, realitanya bagaimana? Anda bandingkan apakah sudah on track apa belum. Kalau belum, cacatnya di mana? Sehingga kita di situ bisa mempertahankan konsistensi bisnis kita, karena secara kontinu kita mencari tahu cacat-cacat bisnis kita di mana dan bikin revisi aksi. Sedangkan mengembangkan, nah sekarang saya tanya nih, mengembangkan bisnis itu kuncinya di mana? Modalnya uang dulu, atau otakmu dulu, atau dagangannya dulu? Otaknya dulu kan? Artinya kalau Anda pengen mengembangkan bisnismu, sebagai seorang eksekutor, Anda harus belajar lebih. Jadi kalau Anda selama ini teknik jualannya sampah terus, Anda teknik jualannya receh terus, bisnismu gitu-gitu aja, otakmu di-upgrade. Kita selama ini SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah diajarkan ilmu finansial dengan baik. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara kaya. Kita diajarkan caranya untuk mencari pekerjaan. Makanya begitu Anda pengen bisnis lebih dan lebih, Anda lupa bahwa ternyata Anda tidak pernah berilmu finansial sama sekali. Jadi ini sebagai concern utama Anda, kalau Anda pengen bisnis berkembang, otakmu dulu dikembangkan. Sebaik-baiknya peluang bisnis akan menjadi sukses jika eksekutornya bisa. Bisa itu berarti punya ilmu dan punya pengalaman. Gitu ya. Saya dan teman berniat membuka usaha bersama, tetapi takut ke depannya akan ada masalah dan menyebabkan pertengkaran. Nah, pertengkarannya karena apa? Ketakutannya karena apa? Orang takut pasti ada sebabnya kan? Makanya Anda takutnya apa? Takut pecah kongsi, ya bikin perjanjian. Takut kenapa? Takut nanti ada dua kepala dalam satu perusahaan, ya makanya Anda merekrut orang yang saling melengkapi. Takutnya kenapa? Takutnya nanti nggak konsisten. Bikin dong SOP-nya, bikin dong reward and punishment-nya. Takutnya apa? Takut nanti ditipu orang. Kalau begitu ya Anda hanya rekrut orang yang sangat Anda percaya, dan itu ada perjanjian hitam dan putihnya. Jadi sebetulnya ketakutan jika tidak didefinisikan dengan detail, maka yang terjadi adalah ketakutan yang berlebih-lebihan, dan itu digunakan sebagai dhamma kehidupanmu. Lanjut. Cara melakukan review bisnis bagaimana ya, biar tahu perkembangannya secara lebih detail. Review itu terjadi target dengan realita dibandingin. Jadi kalau Anda nggak punya target bisnismu, percuma. Karena nggak ada perbandingannya. Realita yang Anda alami adalah realitasmu. Contohnya, Anda pengen sukses. Sukses itu apa? Apa maksudnya suksesmu? Uangnya berapa, penghasilannya berapa? Contohnya nih, Anda punya target bahwa tahun depan Anda punya penghasilan 1 bulan 1 miliar. Ternyata tahun depan penghasilanmu cuma 900 juta rupiah. Kan Anda bisa bikin review toh. Kenapa tidak sampai 1 miliar? Ada apa? Kurangku di mana? Salahku di mana? Yang terjadi di masyarakat tidak pernah punya target, sehingga penghasilan dan bisnis yang selama ini dia punya tidak pernah punya pembanding. Karena nggak punya pembanding, akibatnya kita merasa itu sudah on the right track. Kita merasa itu sudah bagus, padahal itu masih jauh dibandingkan kemampuan maksimal yang kita punya. Maka review itu salah satu yang paling tepat, kita definisikan targetnya terlebih dahulu. Yang direview tidak hanya omsetnya, tapi sistem bisnisnya. Sistem bisnis itu tergantung siapa? Karyawanmu dan kamu. Dan juga sistem yang terpengaruh di situ, contohnya SOP-nya. Jadi kalau Anda bikin review komprehensif, Anda sendiri sebagai eksekutor sudah apa belum menjalankan tugas sebagai eksekutor milik bisnis dengan baik. Karyawanmu apakah sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang karyawan dengan sesuai dengan target yang Anda kasih apa belum? Apakah monitoring sistem Anda sudah bekerja? Apakah target margin profitmu tercapai? Apakah grafik perkembangannya tercapai? Jika itu tidak ada sama sekali reviewnya, maka ya sebetulnya Anda pakai review kacamata kuda. Yang Anda pikir review hanya angka dan angka, tapi Anda lupa manusianya juga direview. Lanjut. Bagaimana membuat hobi kita menghasilkan cuan? Pertanyaannya, kalau Anda punya hobi, hobinya didefinisikan dengan detail. Jangan aku hobi apa ya? Hobi membaca. Membaca apa? Ya membaca semuanya. Salah, karena yang seperti ini berat. Kalau Anda punya hobi, detailkan hobi tersebut. Dibikin detail, sedetail-detailnya.
Setelah itu, kemudian Anda bandingkan di komunitas yang ada di dalam hobi tersebut itu, apakah ada yang berbisnis hubungannya dengan itu. Paling enak itu, kita follow your friend. Jadi teman-teman semuanya, dalam mencari peluang bisnis itu caranya 3. Follow your passion, follow the money, and follow your friend. Kalau Anda itu mengikuti siapa temanmu di dalam komunitas tersebut yang sudah menjalankan bisnis hubungannya dengan komunitas tersebut, Anda ingin dong bikin diferensiasi. Itu cara paling enak. Lanjut. Bagaimana saya mau buka bisnis tetapi orang tua tidak mendukung karena pengen saya jadi pegawai saja yang pasti dapat gaji tiap bulannya. Cara menjelaskan dan meyakinkan orang tua bagaimana ya? Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak setuju dengan kita. Yang ada adalah argumentasi kita kurang kuat. Jadi kalau Anda menginginkan orang tuamu itu mau untuk menerima keputusan hidup menjadi pengusaha, jelaskan dong secara detail, ada tulisannya, ada gambarnya, ada ilustrasinya, ada plan B-nya, ada plan C-nya. Tujuannya supaya orang tuamu paham Anda itu bisnis pakai perasaan apa pakai otak. Ketika orang tuamu itu diberikan opsi seperti itu, saya pikir orang tua waras manapun pasti memberikan kamu kesempatan menjadi pengusaha. Yang terjadi di masyarakat adalah Anda datang ke orang tuamu bilang jadi pengusaha tanpa rencana yang detail, tanpa menunjukkan hitung-hitungannya, tanpa membuat skenario terbaiknya, tanpa menggunakan kata-kata yang bisa disanggah oleh mereka. Akibatnya apa? Orang tua manapun pasti tidak mau anaknya gagal. Ketika anaknya datang dengan minim preparation seperti itu, tentu orang tua manapun pasti menggunakan alibi bahwa mendingan kamu nggak usah bisnis. Karena apa? Melihat caramu menjalankan bisnis itu sangat murahan. Gitu ya. 24. Nih, saya orangnya lemah dalam hal manajemen waktu. Tidak punya manajemen waktu karena tiap bulannya, tiap minggunya, tiap harinya tidak membuat target-target harian, target-target mingguan, target-target bulanan. Target itu bisa dalam konteksnya pencapaian pekerjaan, bisa konteksnya omsetnya, bisa konteksnya profitnya. Jadi kenapa Anda itu lemah dalam hal manajemen itu? Karena tiap hari Anda melek mata dengan kondisi buta. Anda nggak ngerti hari itu mau ngapain. Makanya itu Anda banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang unfaedah. Bagaimana suka bingung atur jadwal, harusnya sering kacau semua. Nggak ditulis. Namanya manusia gudangnya lupa kan, kecuali IQ-mu jenius. Tapi kalau IQ-mu itu tiarap, ya mendingan Anda sesegera mungkin lah bikin namanya catatan. Karena kita bisa mencatat, Anda punya HP, dicatat dong. Bagaimana Bapak mengatur waktu setiap harinya? Bikin target, bikin catatan, dan setiap hari, setiap menjelang tidur, saya bikin review kira-kira apakah hari ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya apa tidak. Kalau Anda sibuk, saya lebih sibuk. Nyatanya di sela-sela kesibukan saya masih meluangkan waktu 2 jam gratis untuk kalian. Jadi kalau Anda masih segitu-segitu saja kok sudah mengeluh waktumu sibuk, ya sebetulnya kamu prioritasnya acak-acakan. Lanjut. Bagaimana menghilangkan sifat malas, entah dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Malas itu muncul karena nggak ada target hidup. Kamu hidup nggak ada motivasi. Motivasi muncul karena impianmu tidak pernah dibikin detail. Akibatnya nggak punya gambaran. Sebetulnya kehidupan seperti apa sih saya inginkan? Malas juga bisa muncul karena Anda berteman dengan orang-orang pemalas. Anda berteman dengan orang-orang mental miskin. Makanya 2020 ganti teman. Selanjutnya, malas juga muncul gara-gara apa? Tidak pernah ada namanya memaintain motivasi dengan memberikan self reward. Banyak banget nih orang bekerja pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, tapi tidak meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran untuk memberikan penghargaan bagi Anda sebagai eksekutornya. Makanya kalau orang-orang tidak pernah menuruti hobinya atau orang nggak punya hobi, makanya dengan seperti itu gampang banget untuk kehilangan motivasi tengah jalan. Malas juga bisa muncul gara-gara Anda tidak pernah punya tamparan. Tamparan artinya orang-orang yang bisa membuatmu bersemangat karena tidak punya namanya role model. Kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain yang sekiranya sekelas sebagai bahan motivasi kita. Makanya ketika Anda itu malas, barangkali Anda selama ini hidup tidak punya idola yang Anda sekiranya menginginkan bisa menyainginya. Makanya salah satu fungsinya kita punya grup, misalkan saya dengan Mbak Reni, kita bikin grup tutorial bisnis bersama Bang Kiming, itu banyak sekali itu member-member grup yang saling berkompetisi satu sama lain supaya sama-sama berjuang. Tapi karena dengan seperti itu kan kita punya motivasi lebih karena nggak mau kalah sama orang lain kan. Gitu kira-kira. Kemudian, bagaimana cara memasarkan produk atau jualan kita dengan modal yang sedikit? Nah, nggak bisa. Karena apa? Karena otakmu yang cacat. Karena Anda dari awal sudah membuat vonis bahwa dirimu tidak punya modal, makanya selamanya produkmu nggak akan berjalan. Karena Anda selalu mendewakan modal, makanya Anda nggak pernah mikir, Anda nggak pernah menggunakan resources yang lainnya, Anda tidak pernah melakukan review. Sedikit-sedikit, ketika ada permasalahan, Anda salahkan modal. Orang seperti ini, mendingan nggak usah bisnis.
Nomor 27, saya ingin membuka restoran atau kafe yang unik sehingga dapat menarik perhatian. Tetapi modal saya kurang. Lagi-lagi, yang suruh Anda itu menggunakan kata-kata modal yang kurang itu siapa? Lagi-lagi, kalau Anda sudah bilang nggak punya modal, mendingan nggak usah. Serius, serius deh. Kalau Anda dari awal memulai bisnis, kok permasalahan utamamu di modal uang, mendingan nggak usah bisnis. Karena sebetulnya problemnya bukan di situ, otakmu yang kurang. Lanjut. Menurut Bapak, baiknya saya investasi di saham atau reksadana? Reksadana itu sampah semua, jadi mendingan nggak usah. Bagaimana mungkin Anda bisa meluangkan, mempercayakan uangmu kepada manajer investasi yang dia sendiri masih kerja dengan UMR kepada bank-bank tempat Anda menyerahkan uang tersebut? Itu lucu sekali. Jadi kalau saya, kalaupun mau investasi saham, pelajari bagaimana tekniknya. Jadi investasi saham bukan karena katanya, bukan karena menurut dia, bukan karena lihat di Instagram, tapi benar-benar Anda ngerti teorinya. Jadi kalau Anda tidak tahu, mendingan tidak usah cari instrumen investasi yang lainnya. Kebetulan di Indonesia ada banyak sekali instrumen investasi. Contohnya, Anda mau investasi di properti boleh, investasi saham boleh, obligasi boleh, investasi ke bisnis teman boleh, investasi ke otak yang ROI-nya ribuan miliaran persen boleh, macam-macam. Atau investasi non konvensional, investasi sepeda antik, investasi mobil klasik, investasi jam tangan langka boleh. Jadi investasi jangan dimaknai hanya murni karena bentuknya, tapi aliran dana. Jika produk yang Anda beli itu aliran dana yang masuk kantongmu, itu investasi. Sebaliknya, jika Anda membeli sebuah produk yang menurutmu investasi, tapi Anda setiap bulan itu selalu keluar duit, ya berarti itu adalah liabilitas atau beban. Contohnya, Anda membeli rumah tersebut nggak diapain, dan setiap bulan Anda keluar untuk dari biaya pemeliharaan, dan setiap tahun bayar PPB, itu berarti bukan investasi, itu liabilitas. Kata teman, saham bagus tapi risiko tinggi. Nah ini, ketika Anda menggunakan kata teman, artinya itu bukti nyata bahwa Anda tidak paham sama sekali. Jangan pernah Anda masuk berinvestasi di bidang yang Anda sendiri tidak paham sama sekali. Karena di situ seperti Anda berperang tapi tidak tahu lawannya siapa. Kemudian, 29. Seorang teman mengajak saya kerja sama bisnis, tapi sayangnya saya nggak paham bidang tersebut. Coret, karena ketika Anda tidak paham bisnis tersebut dan Anda ajak join, akan banyak sekali blind spot yang terjadi. Blind spot itu sesuatu yang Anda tidak tahu, ada cacatnya, tapi Anda nggak pernah sadar. Kenapa? Karena Anda nggak menguasai bidangnya. Lagi pula ketika Anda nggak menguasai bidangnya, hampir pasti Anda juga tidak menyenangi bidang tersebut. Jadi dalam proses perjalanan kita berjuang membuat bisnis tersebut menjadi autopilot dan menghasilkan, akan selalu ada permasalahan yang muncul ketika bidang itu Anda tidak suka, kecenderungan Anda tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi mendingan coret. Lanjut. Bang, saya punya seorang buyer tetap dan paling besar nilai ordernya di antara yang lainnya, tetapi sering komplain untuk barang-barang yang saya pikir nggak bermasalah. Nah ini, kalau Anda berpikir tidak ada masalah, ya karena Anda berpikir Anda berjualan pada dirimu sendiri. Ingat loh ya, produk yang baik adalah produk yang disukai pasar, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi bukan produk yang disukai Anda, ini mindset yang salah. Kalau Anda berpikir itu baik-baik saja, sedangkan menurut orang lain yang jelas-jelas membeli produkmu dan jasamu, itu kok bilang tidak baik, ya sebetulnya itu waktu untukmu melakukan introspeksi. Anda harus sesegera mungkin untuk mempelajari feedback-feedback yang diberikan oleh mereka. Saya jual barang handmade, tapi dia maunya harus presisi. Ya iya dong. Nah, cuman masalahnya, dalam ketika kita bikin akad penjualan, presisi itu harus Anda ungkap secara terbuka, secara eksplisit, sehingga tidak menjadi sebuah pasar karet. Jadi kalau Anda ngomong presisi, presisinya itu toleransinya seperti apa? Presisinya itu yang bagaimana? Jadi ketika Anda dan bayarmu sudah menyepakati kesepakatan yang Anda tulis bersama, dan dia sudah lihat, ya di kemudian hari, jika kemudian dia menginginkan untuk minta komplain ini itu, ya mendingan nggak usah diladeni. Yang menjadi masalah adalah banyak orang ketika melakukan quality control itu dilakukan atas dasar kira-kira. Tidak ada hitung-hitungannya, tidak ada standarisasi minimalnya, tidak ada sebuah dokumentasinya. Akibatnya apa? Itu sangat amat mungkin untuk diperdebatkan. Kemudian, Bang mau nanya, bagaimana cara menentukan harga barang yang baik dan benar? Lihat kompetitormu, perbandingkan antara harga value yang dia kasih dengan value yang Anda punya. Jadi dengan Anda bandingkan value dengan value, Anda bisa bandingkan harga dengan lebih objektif supaya Anda bisa punya bisnis yang lebih prospektif. Apalagi saya juga harus kasih harga bagi para reseller. Pertanyaannya, reseller direkrut jika Anda membutuhkan. Jadi kalau Anda tidak butuh, direkrut. Pertanyaannya, banyak orang itu selama ini gagal paham. Mereka berpikir banyak reseller, banyak suksesnya, banyak untungnya, itu salah telak.
Kenapa? Percuma Anda punya banyak reseller tapi sampah semua. Makanya sebaiknya sih Anda pikirin, kalau Anda merekrut reseller, apakah reseller tersebut itu betul-betul memberikan leverage pada Anda? Apakah reseller itu betul-betul memberikan Anda itu peluang untuk mengcover pasar-pasar lebih tinggi? Jika tidak, mendingan nggak usah sama sekali. Kemudian 32, bagaimana cara menjual dan memasarkan barang ke luar negeri tergantung barangnya. Jadi nggak bisa dijawab ini. 33, menurut Anda seperti apa itu passion? Passion itu sesuatu yang Anda kata Anda kerjakan lagi dan lagi dan lagi, Anda nggak capek. Atau Anda nggak bosan, itu passion. Nomor 2, passion itu sesuatu yang Anda kata Anda kerjakan tanpa dibayar pun Anda senang. Itu passion. Nomor 3, passion itu sesuatu yang Anda kata Anda lakukan, Anda itu bisa hilang stres gara-gara itu. Nomor 4, passion itu sesuatu yang Anda kerjakan bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami keinginan untuk puas. Pengen lebih, itu passion. Passion itu ketika Anda itu mengerjakan sesuatu dan orang lain menilai Anda paling pintar atau paling jago dibandingkan dengan yang lain dalam hal tersebut. Itu passion. Bagaimana cara menentukan passion kita untuk bisa dijadikan sumber uang? Pertama, di-list terlebih dahulu. Passion kita apa saja? Setelah itu kemudian kita bandingkan dengan resources yang kita punya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, resources itu adalah pertama, Anda punya waktu yang seperti apa? Anda punya waktu luang bagaimana? 2, Anda itu punya modal fisik seperti apa? Anda punya networking seperti apa? Anda punya pengalaman kerja di mana? Atau Anda punya pengalaman pendidikan di mana? Atau Anda itu anaknya siapa? Macam-macam, resources itu macam-macam. Dari situ Anda bandingkan nanti passionmu dengan resourcesmu. Mana yang koneksinya paling banyak, berarti itu passion yang Anda prioritaskan untuk Anda eksekusi terlebih dahulu. Jadi kita punya passion banyak, tapi tidak perlu kemudian kita kerjakan semuanya. Kita pilih mana yang paling banyak koneksi dengan resources. Kemudian, Pak, saya orang yang tidak pandai dalam akademik. Ya memang tidak harus pandai kan, karena pandai dalam akademik di Indonesia itu sangat amat tidak objektif. Karena kita membandingkan orang yang pintar akademik eksakta dengan orang yang pintar sports, dengan orang yang pintar menyanyi, dengan orang yang pintar public speaking, yang seringkali itu tidak ada di pelajaran di sekolah. Jadi kalau Anda tidak pandai dalam akademik, ya nggak masalah, tidak ada kekurangan sama sekali. Teman-teman kuliah saya, hampir semuanya banyak yang jadi karyawan. Terutama yang lulus tepat waktu dengan IPK bagus. Betul, karena mayoritas orang yang pintar akademik, goblok finansialnya. Itu fakta tak terbantahkan. Makanya banyak orang pintar akademik tidak bisa mengeksploitasi kemampuannya untuk dijadikan bisnis dengan baik. Makanya dia menyerahkan segala macam kemampuannya kepada employer-nya dia. Kenapa sih orang pintar jarang jadi pengusaha? Banyak alasannya. 1, orang pintar tidak terbiasa mengalami kegagalan. Maka ketika kemudian Anda jadi pengusaha, banyak kegagalan, orang pintar nggak suka. Nomor 2, orang pintar tuh gengsian. Karena dia merasa selama ini banyak dipuji, selama ini tuh banyak mendapatkan prestasi akademik memuaskan, dia tidak mau melakukan sesuatu yang remeh-remeh. Makanya dia tidak pernah memulai bisnis dari nol. Pengennya langsung cetak, padahal yang seperti itu tidak pernah ada. Nomor 3, orang yang pintar akademik itu pintar semuanya, tapi tidak ada satupun yang sekiranya paling menonjol di antara yang lainnya. Akhirnya apa? Dia sendiri kebingungan mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Nomor 4, orang yang pintar akademik cenderung tidak mau menerima masukan dari orang lain. Mereka merasa dirinya paling pintar, paling benar. Akibatnya Anda di situ terjebak dalam sebuah zona nyamanmu sendiri. Nomor 5, orang yang pintar akademik kecenderungan tidak mau untuk meluangkan waktu belajar finansial. Kenapa? Karena ada masa depan yang sudah terjamin. Ngapain saya belajar finansial, cara mencari peluang bisnis, bagaimana cara kaya, bagaimana cara kita untuk investasi. Toh kita juga daftar kerja, dapat gaji dengan tunjangan yang lumayan. Makanya banyak orang yang pintar akademik berakhir tidak pernah kaya. Daftar investasi apa yang paling menguntungkan? Soal menguntungkan, tidak menguntungkan itu masing-masing orang berbeda-beda. Jadi dalam perspektif saya, itu tergantung pada style investasimu. Jadi investasi yang menurut saya cocok, belum tentu menurut Anda cocok. Karena masing-masing orang style berbeda-beda. Terutama bagaimana Anda mengelola resiko kerugian. Bagaimana Anda itu karakter untuk penggunaan dana tersebut. Karena ada investasi jangka pendek, menengah, panjang. Kemudian kapasitas dana yang Anda miliki. Kemudian juga seleramu di mana. Kemudian Anda ngerti bidang yang mana. Jadi tidak pernah ada sama sekali investasi yang paling menguntungkan dibandingkan dengan yang lain. Cuman untuk teman-teman yang usianya 20-an tahun, menurut perspektif subjektif saya, investasi paling menguntungkan adalah investasi di otakmu. Karena inilah senjatamu untuk sukses.
Berapa persenkah alokasi yang diperlukan untuk melakukan investasi? Tadi dijelasin di awal 5 pos keuangan, salah satunya dana investasi. Dana investasi itu tidak ada nominalnya berapa pastinya, tergantung Anda. Tetapi yang terpenting bukan nominal persennya, yang terpenting konsistensinya. Jadi kalau Anda sudah menyepakati 1 bulan sekian persen, ya lakukan itu secara konsisten terus-menerus. Jangan kemudian naik turun senaudelmu. Kemudian, menurut Anda, apa itu passive income? Passive income itu sesuatu yang Anda tidak perlu keluar keringat sedikit pun, Anda bisa dapat uang dengan membuat portofolio investasi yang menguntungkan. Dan bagaimana menghasilkan passive income dengan modal yang kecil? Otakmu dibenerin, karena begitu Anda ngomong modal kecil, disitulah Anda sudah shutdown untuk mikir. Bagaimana cara awal Bapak memulai bisnis apa dan bagaimana caranya dan berapa modalnya? Anda mendingan cari Google aja, jangan tanya di sini, karena buang waktu. Lanjut. Saya adalah seorang dropshipper, memesan barang kepada teman saya di luar kota jika mendapat order. Bagaimana cara saya bisa mengembangkan dan meningkatkan penjualan? Pertanyaannya, kalau orang mau mengembangkan diri sendiri harus ngerti dong. Dia itu sebetulnya punya rencana bisnis diarahkan kemana? Karena kan bisnis sebaik apapun kan tergantung eksekutornya. Jika Anda sebagai eksekutor tidak merencanakan bagaimana pengembangan bisnis, saya bisa apa? Karena saya di sini sebagai orang yang nggak ngerti dirimu. Jadi dengan seperti ini sih sebetulnya pengembangannya sangat abstrak. Cuman dalam konteksnya kita itu ngomong yang namanya dropshipper, menurut saya dropshipper itu sebuah batu loncatan, bukan final destination. Jadi dropshipper itu sebagai caramu untuk melatih diri, untuk next step-nya itu Anda masuk ke bidang yang sesungguhnya. Maksudnya bagaimana nih? Karena dropshipper satu, tidak punya kelebihan. Banyak di antara mereka berjualan produk yang gitu-gitu saja, sama rata dengan orang-orang yang lainnya. Nomor 2, dropshipper seringkali di situ terjebak dalam putaran uang yang seolah-olah besar padahal margin profitnya kecil. Nomor 3-nya, banyak orang menjadi dropshipper tapi pada dasarnya bidang yang dia kerjakan tidak disukai. Nomor 4-nya, banyak orang terjebak dropshipper tapi kebetulan suppliernya nggak konsisten dan tidak bisa berkembang karena mentok. Makanya seorang dropshipper sebaiknya menyiapkan beberapa alternatif cara untuk exit. Contohnya, Anda di situ bikin in-house production. Contohnya ngikuti passion dan resourcesmu. Contohnya kemudian Anda di situ menjadi ATPM atau distributor tunggal. Jadi pengembangnya banyak sekali potensinya. Kalau kebetulan Anda join grup tutorial bisnis, itu ada banyak teknik soal masalah itu. Kebetulan kita sudah punya kurang lebih 200-an materi soal masalah dropshipper. Kemudian, Bang, saya adalah pengusaha barang-barang custom. Saya mematok minimal pembelian untuk tiap pesanan. Tetapi banyak yang akhirnya tidak jadi beli karena maunya cuma pesan satu saja. Padahal kalau pesan cuma satu, saya merasa rugi waktu. Bagaimana cara mensiasatinya? Pertanyaannya, kenapa orang yang menjadi target marketmu selama ini tidak sesuai dengan ekspektasimu? Jangan-jangan Anda berpromosi di tempat yang salah. Jangan-jangan Anda selama ini masuk ke market yang salah. Jangan-jangan selama ini Anda tidak pernah tahu kebutuhan pasar yang sesungguhnya bagaimana. Jangan-jangan selama ini yang Anda bilang rugi waktu itu sebetulnya cuma males. Jadi nggak rugi, malas saja. Cuma Anda menggunakan alibi seperti itu. Jangan-jangan sebetulnya Anda itu selama ini tidak pernah bertanya langsung kepada customer-customermu, mereka tuh pengennya seperti apa. Bisnis itu dinamis. Kalau mungkin dulu Anda jual partai besar itu laku, sekarang nggak laku, ya Anda harus ganti caranya. Karena bisnis itu dinamis lagi-lagi. Teman-teman yang mikrofonnya belum dimatiin, tolong dimatiin ya. Atau moderatornya tolong dimatiin tuh mikrofonnya. Lanjut. Menurut Anda, investasi emas yang baik itu Bang bagaimana? Emas bukan investasi, karena emas hanya menjaga nilai uang yang Anda miliki dari gerusan inflasi. Jadi naik turunnya itu ngikutin harga sesungguhnya komoditi yang ada di real market. Jadi kalau saya ngomong itu adalah investasi, sebenarnya enggak. Investasi itu cirinya adalah uang Anda itu berkembang sehingga daya belimu meningkat dibandingkan relatif terhadap produk-produk komoditas pangan. Lanjut, bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji saya yang pas-pasan? Lagi-lagi, pas-pasan itu racun. Karena ketika Anda ngomong pas-pasan, mentalmu shutdown. Yang Anda lakukan 5 pos keuangan tadi sudah jelasin. Kemudian, berapa banyak modal yang kira-kira dibutuhkan jika ingin membuka bisnis franchise? 0. Nggak butuh modal, asalkan kamu punya ilmu. Permasalahannya Anda nggak punya. Lanjut. Saya hobi membuat kue dan makanan seperti kebab, makaroni, skutel, dan lain-lain. Ingin mengembangkan menjadi bisnis. Menurut Bang Kiming, hal apa saja yang harus Anda siapkan? Anda cari tahu orang membelimu. Anda jualan makanan, jangan menggunakan alibi makanan paling enak loh ya. Karena itu sampah sekali. Kalau Anda menginginkan orang lain membeli makananmu, harus Anda tonjolkan kelebihan mutlak objektif. Sesuatu yang sekiranya kelebihan tersebut itu dipahami oleh anak kecil dan orang tua dengan sama. Dan lagi-lagi, makanan kan enak setelah dimakan. Nanti makan kan udah dibeli dulu. Kalau orang nggak minat beli kan percuma. Jadi jangan hanya kemudian Anda nonjolkan rasa, tapi tonjolkanlah tampilannya.
Dan yang terpenting ketika kita memulai bisnis, paling enak kita di situ start from your own community. Jadi Anda bisa memulai dari komunitas sekitarmu dulu, temanmu dulu, teman kuliah, teman TK, teman SD, teman SMP, SMA, atau tetanggamu, silahkan. Dari situlah kita mendapatkan feedback. Anda tanya pada mereka, kurangnya di mana? Jadi kita di masa-masa awal bisnis, kita di situ menyempurnakan banyak cacat yang terjadi dalam bisnis kita. Kemudian, bagaimana cara mengatur penjualan online sementara makanan basah gampang basi? Ya jangan jualan di luar daerah kan. Anda bisa mempertimbangkan berapa lama basinya dan berapa lama pengiriman dari tempatmu ke tempat-tempat di radius berapa kilometer. Jadi Anda bisa membatasi diri untuk tidak menerima yang namanya order dari di luar daerah yang menjadi daerah yang bisa Anda cover. Kemudian, mental seperti apa yang harus disiapkan jika ingin menjadi pengusaha? Mental yang tidak mau kemudian Anda itu pasrah dengan keadaan. Saya kayak punya banyak sekali murid ya. Di grup kita punya lebih dari 1.300 murid. Dan saya juga punya lebih dari 1.700 klien. Selama ini banyak orang tuh selalu menyerah kalah dengan keadaan. Jadi pasrah gitu loh. Anda miskin, ya sudah, terima saja, disyukuri. Nah, ini juga kurang tepat, karena Anda nggak ikhtiar. Kemudian, ada juga nih orang-orang yang kemudian pengen sukses, tapi tidak pernah mau untuk keluar duit sepeser pun untuk otak. Jadi kalau buat beli baju, buat nyicil HP-mu, mau. Tapi kalau untuk upgrade otak, biarpun cuma 250.000, nggak mau. Itu bukti nyata bahwa Anda sebenarnya nggak niat sukses. Selanjutnya, sukses itu biasanya mental apa nih? Tidak mau kita kemudian segalanya serba instan. Kenapa? Karena banyak orang berpikir kalau kita jadi pengusaha langsung kaya. Padahal kaya itu sebagai side effect, efek samping dari kita mengeksekusi bisnis secara konsisten dan baik. Konsisten dan baik itu sayangnya tidak bisa instan, itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi kemudian kalau Anda itu menginginkan kaya dari jadi pengusaha, itu barangkali ada jeda waktu antara Anda ngomong sampai kesampaian kaya. Tergantung Anda seberapa sering upgrade otaknya. Jadi mental-mental instan yang pengennya pasti dapat duit, pengennya pasti kaya, mendingan nggak usah bisnis. Kemudian, bank minta tips strategi marketing yang bagaimana untuk melakukan branding. Branding yang kuat didasarkan atas dasar Anda punya kelebihan mutlak objektif. Lagi-lagi, saya sudah berkali-kali ngomong di forum ini ya. Kalau Anda nggak punya kelebihan dan tidak didefinisikan kelebihannya apa, materi marketingmu mentah semua. 47. Strategi marketing untuk meningkatkan penjualan, ya kan? Penjualan yang baik itu bagaimana tanpa menjatuhkan harga barang dan image toko. Yang nyuruh ngasih diskon harga siapa? Yang nyuruh menjatuhkan image toko siapa? Contohnya Pizza Hut yang sekarang pinggir jalan, kesan mahalnya hilang. Ya, karena manajemennya tolol. Makanya dia tidak pernah tahu bagaimana cara untuk berekspansi dengan baik. Dia tidak pernah meng-hire konsultan bisnis yang profesional, makanya dia melakukan kejadian seperti itu. Tapi kalau saran saya sih ya, kalau Anda mengalami kesulitan bisnis, mungkin karena Anda mengalami karena pandemi, Anda kemudian itu omsetnya turun drastis, ketahuilah, corona tidak bunuh bisnismu. Bisnismu dari dulu ada cacatnya, tapi tidak pernah Anda tahu kecacatan di mana. Bertahun-tahun Anda biarkan, corona itu mempercepat prosesmu bangkrut, bukan membuat dirimu bangkrut. Dari awal sudah akan bangkrut, hanya masalah waktu, cuman gara-gara corona dipercepat. 48. Keluarga saya kebanyakan adalah PNS dan bekerja di pemerintahan, kebanyakan jadi guru. Orang tua saya juga akhirnya menyuruh saya jadi guru yang mana katanya kalau sudah PNS dapat gaji tetap, tunjangan, dan pensiun. Sementara saya ingin jadi pengusaha tapi ditentang. Nah, lagi-lagi tadi sudah dibahas kan, pertentangan itu karena argumentasimu tidak kuat. Karena orang tua tidak melihat dirimu siap untuk jadi pengusaha. Karena Anda membuat skenario simulasi, ada hitung-hitungannya, ada visualisasinya. Makanya orang tua manapun Pak tidak mau melihat anaknya itu menderita dan gagal. Padahal kalau saya mengabdi jadi guru cuma dibayar 500.000 per bulan. Mohon pencerahannya, Bang. Menurut saya salah satu juga. Tolong di-mute mikrofonnya. Mohon pencerahannya, Bang. Ya kamu harus sesegera mungkin tuh ngomong ke orang tuamu bahwa jadi dirimu di situ. Ingat ya, orang tua juga harus tahu diri bahwa kita tuh memiliki anak itu titipan, bukan hak milik. Jadi ketika kita itu sebagai orang tua, jangan berpikir kita paling paham anak kita. Yang paling paham anak kita itu ya anak kita sendiri. Tapi banyak orang tua tidak pernah bertanya soal masalah itu. Makanya rantai kemiskinan itu berputar nggak selesai-selesai. Orang tua yang mental miskin menghasilkan anak yang miskin juga. Anak yang miskin menghasilkan anak yang miskin juga. Anak yang miskin menghasilkan anak miskin terus. Kenapa? Karena mindsetnya salah. Dia berpikir bahwa anaknya harus nurut semua apa katanya dia, padahal diri sendiri tidak sukses. Makanya kita sebagai orang tua ya harus membuka wawasan, membuka diri bahwa
Yang paling tahu anak itu paling bisa di mana, ya anak itu sendiri. Jangan kita memaksakan diri. Ketika sudah ada unsur pemaksaan, disitulah Anda sudah menggali kuburan anakmu sendiri. Yuk. Bagaimana menurut Bang Kiming tentang RUU Cipta Kerja yang baru disahkan? Saya seorang buruh pabrik jadi merasa sangat was-was. Pada dasarnya, Mas, kita tidak bisa atau sulit sekali untuk mengubah keadaan. Karena apa? Itu yang menentukan elit politik yang bahkan nggak akan dengar kamu tuh demo sampai kelenger. Jadi kalau saran saya, daripada Anda nunggu wakil rakyat itu kemudian sadar, mendingan Anda ganti caranya mencari uang. Itu lebih faedah menurut saya. Kenapa? Kita nggak bisa terus-terusan berharap bahwa keadaan berubah. Daripada begitu, ubah dulu keadaanmu sendiri. Contohnya, Anda selama jadi buruh pabrik, tolong dong, Anda mungkin selama ini mulai eksplor diri, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lebih bagus lagi mencari uang. Bagaimana sih kita bisa kita punya namanya bisnis sampingan. Bagaimana sih supaya kita punya investasi yang berharga, yang kira-kira berkembang. Jadi ya jangan pasrah dengan keadaan. Nah, sejak zaman dahulu, kalau sampai sekarang wakil rakyat jangan mendengar kita. Jadi kalau sekarang Anda berharap bahwa kemudian wakil rakyat akan mendengarmu dan mengganti semuanya, kok saya rasa possibility-nya rendah sekali. Kemudian, bagaimana investasi yang ideal menurut Anda? Ideal itu berarti yang mana? Karena masing-masing orang berbeda-beda. Kalau dalam perspektif saya, investasi itu yang enak, yang sesuai dengan satu, kesukaanmu, dua, resikonya bisa kamu kelola, tiga, jangka waktunya sesuai kebutuhanmu, empat, sesuai dengan modal kerjamu, yang kelima, sesuai dengan bidang yang kamu kuasai. Jangan berinvestasi di bidang yang Anda tidak paham. 51. Pernahkah Anda gagal dalam berbisnis? Pernah, belasan kali. Bagaimana cara menanganinya? Bisnis berkali-kali gagal tidak masalah. Cuman banyak orang ketika mereka gagal bisnis, mereka berpikir itu akhir dunia. Padahal sebetulnya kegagalan bisnis itu jangan dimaknai gagalnya. Kita sudah menang. Kenapa? Kita sudah dapat pengalaman yang selama ini tidak pernah Anda dapatkan jika Anda tidak praktek. Yang menjadi masalah, banyak orang itu gagal berkali dan lagi. Ketika dia gagal, tidak pernah didefinisikan penyebab kegagalannya di mana. Makanya mereka kecenderungan untuk mengulangi kesalahan yang sama di bisnis-bisnis selanjutnya. Yang itu mengakibatkan banyak orang tuh berkali-kali bisnis sampai kelenger, nggak bakal kaya. Makanya gagal nggak apa-apa. Pertanyaannya, apa yang Anda petik dari kegagalan tersebut? Bagian mana yang salah, dan kamu harus membuat revisi aksi di kemudian hari. 52. Saya adalah seorang freelancer. Biasanya saya menjadi penerjemah bahasa Inggris atau tour guide bule. Cara untuk mengoptimalkan agar dapat uang lebih bagaimana ya, Bang? Menurut saya, kamu explore berbagai macam untuk mencari uang. Anda bisa bikin YouTube channel, Anda bisa ngajarin orang secara privat, secara online, bahasa Inggris. Anda juga bisa bikin pelatihan-pelatihan kursus online bahasa Inggris. Modalnya murah sekali, nggak apa-apa. Kan di situ kita main volume. Atau kemudian Anda juga bisa bikin berbagai macam konten-konten di Instagram soal bahasa Inggris. Nanti Anda dapat endorsement dan traffic dari situ. Bisa, macam-macam sih. Kemudian, Bang minta pandangannya soal bagaimana memperkecil kemungkinan kerugian dalam bisnis. Bisnis itu muncul kerugian karena Anda tidak pernah menghitung sebelumnya. Jadi supaya Anda itu tidak rugi, hitung dulu. Hitung apa ini? Hitung kemudian bagaimanakah perputaran uangnya, apakah perputaran uang itu sehat, apakah kemudian Anda punya cacatnya, rajin-rajin bikin review, rajin-rajin bikin revisi aksi, rajin-rajin upgrade otakmu. Yang terjadi adalah ketika orang memulai bisnis itu sendiri, ya mereka berpikir bisnisnya bisa sukses dengan tiba-tiba, padahal eksekutornya tidak pernah belajar sama sekali. 54. Bagaimana tips cari pasangan hidup yang ideal menurut Bang Kiming? Pasangan hidup dalam konteks finansial adalah mereka yang memahami apa potensi dirimu. Karena yang namanya manusia, ketika mereka itu sudah berkeluarga, ya kan, kita punya pekerjaan apa, jika pekerjaan itu tidak disupport oleh pasangan kita, itu percuma. Makanya kalau kita tuh mencari pasangan hidup, pertama, dalam konteks finansial ya, orang itu haruslah memiliki ilmu finansial yang setara dengan kita atau minimal mau diarahkan ke sana. Nomor duanya, orang tersebut harus mensupport pool pilihan hidupmu, terutama dalam pilihan mencari pekerjaan atau mencari uang yang Anda selama ini gunakan dari bisnismu. Nomor tiga adalah orang yang mau untuk kemudian menyesuaikan gaya hidup sesuai kemampuan, jangan hanya cuma menuntut saja. Selanjutnya, orang sekiranya berani memberikan kritik kepada dirimu yang membangun dan mau capek, mau kerja keras untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih indah. Banyak orang kan pengennya terima mentahan, pengennya langsung sukses, yang seperti jadiin pasangan hidup. Kemudian nih,
bagaimana menghilangkan rasa sungkan dan nggak enakan dalam bisnis. Bagaimana juga menghadapi teman dekat yang suka ngutang dan selalu ngaret bayar. Kalau menurut saya, caranya dengan Anda tegas. Kenapa? Menurutmu Anda membantu temanmu. Misalkan nih, ada temanmu, sahabatmu ngutang sama kamu dan tidak pernah bayar. Karena Anda kasihan, Anda berusaha membantu dia dengan ngasih uang. Itu salah telak. Kenapa? Karena begitu orang itu tidak bisa bayar, dan terus-terusan Anda bantu lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, itu jadi kebiasaan. Akibatnya apa? Di masa depan, sampai orang tersebut mati, orang tersebut akan terus-terusan tergantung pada orang lain dalam konteks finansial. Jadi kalau Anda sebagai seorang sahabat, menurut saya hal seperti itu nggak baik. Jadi kalau kemudian Anda tegas, kok ternyata sahabatmu kok malah menjauhi dirimu gara-gara Anda kasih utang, ya itu berarti bukti nyata bahwa sebetulnya dia teman dengan kamu tidak tulus. Jadi itu lebih baik kan dia keluar daripada terus-terusan menjadi toxic friend. Kalau mengenai masalah nggak enakan atau rasa sungkan, perhatikan, bisnis ya bisnis. Yayasan sosial, yayasan sosial. Jadi ketika Anda tidak bisa bedakan itu, bisnismu nggak jalan, nyumbang ke yayasan karena duitnya nggak ada. Jadi kalau menurut saya, daripada Anda bersikukuh seperti itu, dua-duanya nggak masuk. Bisnis nggak jalan, sedekah juga nggak jalan. Kalau sedekah sekalian ke panti asuhan lebih faedah daripada sedekah ke temanmu yang di situ jelas-jelas bangsa. Kemudian, jika di dalam usaha terjadi kendala seperti situasi pandemi seperti ini, saya pribadi tidak bisa mengembangkan. Kira-kira apa solusinya? Tidak bisa mengembangkan karena ilmu mentok. Makanya solusinya upgrade ilmumu. 2, bagaimana cara manajemen keuangan dalam situasi seperti sekarang? Sudah dijelasin tadi 5 pos keuangan. 3, saya orangnya gampang panik karena resiko yang Anda kelola tidak pernah definisikan dan Anda tidak pernah membuat skenario mitigasi bencananya. Sudah 2 tahun ini menjalankan bisnis, tapi setiap dapat komplain saya sering panik dan emosi. Karena Anda di situ bikin target-target yang sekiranya bisa membuat dirimu punya achievement. Jadi kalau dari 1000 transaksi terjadi, yang komplain 1, ngapain Anda mikirin 1? Anda punya 999 klien yang puas. Cuman karena Anda nggak punya targetmu, Anda harus berapa target harianmu atau target mingguan, target bulanan, akibatnya 1 itu dianggap sebagai semuanya. Ingat loh ya, kalau kita itu bisnis, kita tidak bisa buat semua orang senang. Kalau Anda ingin buat semua orang senang, jadi badut mendingan. Karena kalau Anda bisnis, tentu ada orang nggak senang dengan berbagai macam motif. Mungkin karena dia buta huruf, inginnya beli apa, atau dia ekspektasinya apa. Nomor 2-nya adalah orang yang memang resek, karena ada beberapa orang diciptakan mungkin dengan skenario hidup seperti itu. Nomor 3-nya memang sebetulnya orang-orang yang komplain tersebut adalah suruhan-suruhan dari kompetitormu yang bertujuan untuk menjatuhkan mentalmu, bisa juga. Jadi kalau Anda fokus ke 1 yang komplain dan 999 lainnya puas itu nggak pernah diapa-apain, itu salah telak sih. Itu bukti nyata bahwa problemnya bukan di panik, tapi di ilmu finansialmu yang terbatas. Lanjut, Bang, saya kebetulan sudah bebas dari utang dan angsuran. Sebagian gaji saya sisihkan untuk modal usaha online, lalu itu keuntungan sedikit-sedikit saya kumpulkan, lalu saya belikan emas batangan. Tidak tepat, karena emas batangan tidak membuat dirimu tambah kaya. Apakah tepat atau bagaimana? Tidak tepat sekali. Bikin 5 pos keuangan ya. Instrumen investasi apa tempat untuk uang nganggur saya nggak tahu. Anda bisa tentukan apa. Lagi-lagi investasi tergantung skenario-nya dari orang-orang sendiri. Kemudian berkaitan dengan cepatnya perubahan lingkungan, khususnya dalam masa pandemi seperti ini, apakah kita bisa melakukan forecast mengenai bisnis kita secara akurat? Bisa sekali, asalkan Anda memiliki data mining yang komplit. Artinya Anda bisa collect data dari customer-mu itu siapa, beli apa, kapan, tanggal berapa, tinggal di mana. Itu sangat lebih daripada cukup. Tapi mayoritas orang nggak punya data itu. Nomor 6, apakah ada peluang bagi fresh graduate di tahun 2021 agar mendapatkan pekerjaan dan minatnya mengingat jadi ketok sih Bang Imi, yang nggak usah cari kerja, mendingan bikin pekerjaan sendiri. Jangan Anda berharap situasi itu berubah demi kamu. Mendingan Anda ganti caramu mencari uang, supaya Anda tidak perlu tergantung sama apapun itu untuk menjadi sukses. 7. Bagaimana cara membuat catatan pengeluaran yang baik dan benar dan mudah dipahami agar tiap bulan lebih teratur, tidak boros, terutama buat anak kos yang orang-orang malas hitung-hitungan. Ya nggak usah malas. Kalau orang seperti dirimu nggak bisa kaya. Orang-orang yang malas, orang-orang di situ kemudian tidak mau mencatat hanya sekedar catatan ringan, padahal dia bisa untuk update di sosial media, dia bisa main TikTok dan sempat, sedangkan nulis pencatatan pembukuan dia nggak mau, ya berarti memang orang ini nggak bisa kaya. Sorry to say, Anda game over.
8. Bagaimana langkah bangun usaha saat baru selesai kuliah? Definisikan Anda punya kelebihan ada di mana, passionmu apa, resourcesmu apa. Banyak orang bingung mencari peluang bisnis, padahal bisnis itu paling enak adalah yang sesuai dengan apa yang Anda punya. Karena apa? Sebetulnya tidak ada bisnis yang prospektif. Ada adalah eksekusimu cantik. Apakah saya harus kerja terlebih dahulu untuk memenuhi modal atau mencari pinjaman? Nah, ini very, very wrong. Ketika Anda berpikir bahwa bisnis itu tergantung modal, disitulah otakmu tuh kecil otakmu. Kenapa? Karena Anda sudah mendewakan uang untuk itu. Intinya Anda bukan kurang uang sih. Mayoritas orang yang ngomong tidak punya modal, itu sebetulnya bukan butuh uang, tapi butuh ilmu, karena ilmunya receh sekali. Makanya saya sarankan teman-teman upgrade ilmu finansial. 9. Menabung atau investasi apa yang dianjurkan untuk mahasiswa yang pendapatannya hanya dari uang saku? Otaknya diinvestasi. 10. Berapa banyak biaya yang perlu kita sisihkan sebagai tabungan darurat? 3 kali sampai 12 kali operasional, tergantung dari seberapa beresiko cara mencari uang. 3 bulan itu asumsinya apa? 1 bulan untuk mendefinisikan permasalahan, 1 bulan untuk mencari tahu solusinya, 1 bulan untuk mengimplementasikan, sehingga bulan keempat sudah on the right track. Bagaimana cara agar menghindari pertengkaran soal finansial dengan pasangan kita? Ya sama-sama belajar supaya frekuensinya sama, sama-sama memahami ilmu finansial dengan level yang sama. Selama ini banyak orang yang suami dengan istri terjadi ketimpangan ilmu finansial. Yang satunya pengen ngapain, yang satunya pengen ngapain, akibatnya apa? Terjadi pertengkaran. Mayoritas perceraian kan gara-gara keuangan. Maka kalau Anda meremehkan ilmu finansial, buktikan kata-kata saya, Anda menyesal di kemudian hari. Saya ada satu pertanyaan, gimana cara bisa rumah idaman tanpa kredit bank jika pendapatan bersebulan 3 juta? Bisa banget, tapi saya tidak bisa share di sini. Itu khusus member group. Bagaimana cara menambah pemasukan saat masih sekolah tanpa memerlukan modal yang cukup besar? Lagi-lagi, kenapa fokusnya ke modal? Kenapa di otak? Kenapa nggak di otak? 14. Bagaimana cara menekan pengeluaran berlebihan untuk hobi sedangkan pemasukan seret? Nah, kenapa di sini saya balik nih? Kenapa Anda berpikir bahwa pengeluaran itu salahnya? Kenapa nggak disalahin aja terus? Kenapa disalahin pengeluaran? Banyak orang berpikir cara jadi kaya, caranya dengan ngit, itu salah. Cara jadi kaya lipat gandakan penghasilanmu. Jadi ketika pemasukannya seret, perbaiki dong caranya supaya pemasukannya nggak seret lagi. Jangan salahin pengeluaran. 15. Bagaimana promosi yang efektif dan efisien untuk memasarkan produk di masa pandemi? Sudah dijelasin tadi kan. 16. Bagaimana cara menghemat keuangan? Lagi-lagi, jangan menghemat, lipat gandakan penghasilanmu. Itu namanya fixed mind dengan growth mindset. 17. Apa investasi terbaik untuk karyawan dengan gaji standar? Otaknya diinvestasi supaya Anda ngerti ilmu finansial yang baik. 18. Saya adalah seorang yang masih am dengan finansial dan manajemennya. Betul, karena memang tidak pernah diajarkan di sekolah dan kuliah manapun. Menurut Bang Giming, bagaimana langkah-langkahnya agar finansial saya stabil dan lebih? Apakah yang sebaiknya saya lakukan untuk melalui finansial? Yang kamu harus belajar ilmu finansial dari orang-orang yang memang benar-benar kompeten. Kalau Anda tidak menemukan itu, silakan tanya teman-temanmu yang sekiranya tahu. 19. Bagaimana mengatur urusan finansial bagi pasangan yang baru menikah? Kamu harus mendefinisikan impian hidupmu itu bersama seperti apa. Jadi kamu dengan istrimu atau suamimu harus duduk bersama secara serius mendefinisikan kira-kira tuh hidup kita mau dibawa kemana sih supaya kita punya target dan visi misi yang komplit dan jelas. Banyak orang karena kiranya nggak sinkron, makanya satu pengen ke sana, satu pengen ke sini, finansial acak-acakan nanti. 20. Saya orangnya pendiam dan sedikit susah bersosialisasi dengan orang lain, tapi saya ingin belajar bisnis. Apa sifat saya ini berdahulu? Tidak. Cuman ada tantangannya. Karena manusia diciptakan berbeda ya. Ada orang senang ngomong, ada orang nggak senang ngomong. Ada orang senang sosialisasi, ada orang senang di rumah. Kuncinya adalah ketika Anda memilih potensi bisnis yang akan Anda kerjakan, Anda harus cocokkan dengan Anda punya apa. Jadi kalau Anda itu tidak merasa tidak suka dengan bersosialisasi dengan orang lain, ya cari bisnis yang nggak perlu kontak sama orang lain. Contohnya apa? Anda buka online shop kan di belakang layar, nggak ketemu orang. Atau Anda jadi trader saham, atau kemudian Anda jadi trader forex, atau kemudian Anda jadi di situ konten kreator untuk bikin namanya desain grafis untuk ada di Instagram dan macam-macam. Jadi kan banyak sekali bisnis-bisnis dan peluang-peluang yang bisa kita kerjakan tanpa perlu kita tatap muka fisik dengan orang lain. Kira-kira begitu. Jadi Mbak Reni, pertanyaan yang kamu kasih itu sudah selesai. Iya. Pertanyaan masih di komen. Gimana? Oh iya, terima kasih Bang Giming. Jadi totalnya ada 75 pertanyaan itu dibahas hampir 1,5 jam gitu ya. Non-stop sekali. Betul. Saya sampai benar mantengin laptop. Nah, ini kan masih ada jeda waktu. Ini kebetulan di chat sudah ada banyak pertanyaan yang masuk Bang Giming jadi daripada peserta. Saya baca satu-satu ya. Ya, betul sekali Bang Giming.
Oke, tadi kan ada rekamannya, jadi meskipun saya ngomongnya cepat, tapi rekamannya bisa di rewind lagi, jadi bisa didengerin atau ada catatannya. Oke, Assalamualaikum Bang Kiming, saya yang PNS punya modal pasif berupa tanah di depan suatu rumah sakit daerah. Apabila saya kembangkan menjadi rumah kos, memang kondisi seperti sekarang masih banyak yang laku rumah kos. Lagi pula rumah kos itu sangat racun. Kenapa? Karena total investasi yang Anda tanamkan di situ untuk modal tanah dan modal rumah tidak sebanding dengan penghasilannya. Sependek yang saya tahu dari lebih dari 1.700 klien yang saya punya, rumah kos tidak pernah lebih dari 5% per tahun dari total investasi yang Anda tanamkan. Nggak percaya, hitung sendiri. Jadi kalau ingin cari yang lain lah. Kemudian, jika saya punya aset tanah pinggiran Jakarta saat ini hanya tanami pohon-pohon yang akan diambil kayunya. Waduh, ini investasi yang sangat amat slow. Kenapa? Karena di situ Anda ambil kayunya berapa puluh tahun atau mungkin Anda nggak ngambil, udah meninggal dulu baru anakmu yang ngambil. Kira-kira dikembangkan apa lagi yang bisa agar bisa segera menghasilkan? Tergantung tanahnya, karena tanah itu kan tergantung lingkungannya. Barangkali bisa dikerjasamakan untuk spot-spot vendor untuk nikah-nikah outdoor, atau mungkin bisa untuk bikin rumah makan, atau bikin agrobisnis dikerjasamakan, atau dikerjasamakan membuat pencucian mobil, macam-macam. Tapi ketika Anda tidak pernah mendefinisikan bentuk target, bentuk tanahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, ya percuma, karena eksekusinya susah. Strategi marketing produk buah agar bisa masuk pasar mancanegara dengan harga tinggi. Ya bikin value. Contohnya value-nya apa ya? Packaging-nya dibenerin supaya mewah. Tidak hanya cuma sekedar buah-buah doang, tapi ada di situ wrapping-nya, ada kotaknya bentuknya dus, atau Anda membuat quality control yang tinggi sehingga ada konsistensi produk dengan kualitas tinggi yang Anda kasih. Jadi nggak cuma random, nggak cuma modal per kilo, tapi masing-masing bijinya juga, masing-masing buahnya juga Anda cek one by one, sehingga Anda di situ menawarkan quality control yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh kasus seperti alpukat khas dari Australia yang harganya paling tinggi di pasar internasional meskipun bukan yang terbaik. Nah, terbaik kan itu menurutmu. Sedangkan menurut orang lain belum tentu kan. Makanya kalau Anda membuat justifikasi dan vonis atas dasar persepsi pribadimu dan membandingkan dengan produk yang Anda punya, kurang tepat sih. Kemudian, menjual fashion anak premium masa pandemi, grafik penjualan cenderung turun. Aduh, salah banget nih. Teman-teman saya di grup tuh banyak banget ya. Sekarang panen raya gara-gara pandemi nih. Gara-gara banyak sekali orang akhirnya mau nggak mau harus dipakai online. Aduh, kok kamu malah nggak naik ya? Harusnya kamu naik cetar nih. Jadi ketika ada turun, problemnya bukan di pandemi sih, di bisnismu sendiri sih. Mungkin Anda nggak pernah tahu kelebihanmu di mana, mungkin Anda nggak pernah melakukan data mining dan data analisis, mungkin Anda nggak pernah ada feedback sehingga cacat-cacat bisnismu nggak pernah ketahuan, atau barangkali ilmu finansialmu kurang kuat. Sayang banget nih, soalnya di teman-teman saya itu ratusan orang ya, nggak cuma satu ya, itu justru sekarang tuh masa panen raya, karena banyak sekali orang akhirnya bertransaksi dipaksa lewat online. Lanjut, untuk UKM yang sedang masa berkembang, apakah aman jika mempunyai dana pengaman hanya sisa 1 bulan profesional? Tidak aman sama sekali, minimal 3. Pilih bikin pabrik dan produksi sendiri, atau tetap kerjasama dengan produsen dan nggak perlu bikin pabrik. Sama dengan produsen, tetapi produsennya tidak cuma satu. Jadi yang pegang kunci nggak cuma satu, tapi ada banyak. Kenapa nggak bikin pabrik? Di masa seperti ini, di mana kondisi ekonomi nggak menentu, resesi juga barusan mulai, tidak bijak ketika Anda berinvestasi besar di pabrik. Lebih baik deposito atau reksadana pasar uang, dua-duanya racun. Deposito selalu di bawah inflasi total. Kalau reksadana, lagi sudah disebutin kan, kenapa harus mempercayakan sesuatu kepada orang yang diri sendiri nggak kaya. Kemudian, berapa ukuran sedekah di pos keuangan tersebut itu tergantung agamamu. Masing-masing agama ada aturan-aturannya. Karena sedekah itu urusan spiritual. Untuk pemula, mana yang lebih disarankan? Menjadi dropshipper atau langsung create produk? Dropshipper boleh, create produk boleh. Nggak ada lebih bagus, tergantung Anda bisanya apa. Karena sebaik-baiknya peluang bisnis tergantung eksekutornya. Bangkrutnya tempat usaha offline yang baik bagaimana ya? Tergantung apa yang Anda jual, karena offline itu kan gantung dari karakter market yang ada di geographic limitation. Contohnya, kalau Anda jualan misalkan makanan dan memang menyediakan dine-in, ya berarti kriterianya harus luas parkirnya, harus nyaman tempatnya. Tapi jika Anda jualan makanan cuman modelnya take away, ya berarti nggak perlu itu. Yang penting pinggir jalan, ada di jalan-jalan protokol, biarpun ukurannya cuma 1x1.
Lanjut, cara jualan tanpa promosi berbayar bagaimana Bang? Posting di akun pribadimu sendiri, posting di sosial media tanpa menggunakan ads berbayar, posting dengan bekerja sama, kolaborasi dengan teman-teman pengusaha yang lainnya. Jadi teman-teman pengusaha itu bisa saling support. Yang menjadi masalah adalah barangkali kamu tidak pernah punya komunitas, makanya nggak ada yang support kamu. Kemudian, untuk dana terbatas beli rumah baiknya cash atau KPR ya Pak? Ya mendingan KPR saja. Ada tekniknya sih, tidak bisa asal-asalan. Kemudian, saya punya bisnis online shop jilbab dan bisnis online shop jasa titip makeup bermerek dengan harga terjangkau, bla bla bla. Nah ini salah. Ketika kamu sudah menggunakan kata-kata harga terjangkau, artinya kamu nggak punya kelebihan apapun selain harga murah itu. Masalahnya harga murah adalah kelebihan paling sampah karena di bawah harga murah ada harga lebih murah, di bawah harga lebih murah ada harga lebih murah lagi terus sampai nggak terbatas. Untuk jilbab ini sudah 3 tahun namanya belum bisa memperluas jangkauan customer. Tanda tanya, kenapa kok saya 3 tahun kok kamu tidak pernah mengupgrade ilmu finansialmu sehingga eksekusimu gitu-gitu aja. Ketika kamu ingin memperbesar bisnismu, ketahuilah bahwa sebelum memperbesar bisnis, otakmu diperbesar dulu. Bagaimana cara menarik orang baru untuk membeli selain menggunakan ads bayar? Ya di situ tergantung kelebihan mutlak Anda punya. Dari situ kita bisa melakukan data mining, data analisis. Jadi ini sebetulnya jawaban yang tidak bisa dijawab dengan simpel. Karena mengembangkan, menarik orang baru itu tergantung pada produk itu di mana kelebihannya. Dan selama ini gimmick-gimmicknya seperti apa? Kalau Anda nggak pernah pakai gimmick, dikit-dikit ads berbayar, disitulah Anda lupa untuk upgrade finansialmu. 2, saya memiliki rencana produksi sendiri. Bagaimana langkah memulai dan serta kapan waktu yang tepat untuk memulainya? Pertama, itu belum tentu tepat. Karena ketika Anda itu memulai sendiri bikin produksi, ketika Anda punya bisnis banyak cacatnya, lah kok malah Anda itu ekspansi bikin produksi sendiri, pada dasarnya ini langkah yang sangat salah. Ingat, ekspansi dilakukan ketika bisnis sebelumnya sudah tidak ada cacatnya. Jadi sebelum Anda itu bikin produksi sendiri, selama ini dropshipping sistemnya diberesin dulu. Saran saya sih Anda belajar ilmu finansial ya. Pertanyaanmu tuh bukti bahwa kamu nggak ngerti bisnis. Untuk just tip make up, perkembangannya lebih menghasilkan karena banyak menggemari produk yang saya jual walaupun harganya mahal. Namun ada pertanyaan, bagaimana saya mengembangkan bisnis jadi merek bermerek lebih jauh? Karena saat ini saya menjual satu merek saja. Pertanyaannya, apakah merek yang Anda jual untuk just tip adalah merek yang selama ini sudah punya ATPM atau belum? ATPM itu agen tunggal pemegang merek. Jika Anda itu berjualan produk make up yang sudah punya ATPM di Indonesia, ketika Anda tambah besar, maka Anda akan dinotis oleh si orang yang punya ATPM tersebut, dan hanya masalah waktu Anda dapat somasi dan tuntutan hukum. Mending kalau cuma di penjara, kalau suruh ganti rugi 1 triliun, amsyong. 2, bagaimana menentukan pricing yang tepat ketika harga saya beli sudah diskon sampai 80%, tidak terlalu murah, mengingat ini merek balangan menengah ke atas. Lucunya adalah kenapa kamu concern dengan harga, sedangkan kamu tahu bahwa target marketmu orang yang duitnya berlebih. Ini tanda tanya besar. Jangan-jangan logikamu gagal paham. Kemudian, bagaimana menghadapi customer yang mengundur waktu? Ya jangan ngemis, coret saja. Lanjutannya, karena modelnya just tip, apakah menggunakan DP dulu atau bagaimana? Tergantung. Kalau saya sih, kalau kita bertransaksi dengan orang lain yang kita tidak pernah kenal, ya harus DP. Bagaimana cara menarik pelanggan dengan konten marketing kita, khususnya just tip make up marketing, agar terlihat penasaran dan ingin membelinya? Saya tidak bisa jawab karena tergantung dari produk yang Anda jual itu apa, kelebihan di mana. Yang paling tahu kelebihannya adalah Anda sendiri, dan kelebihan itu tidak hanya produknya, tapi juga eksekutornya, timing, waktu, tempat, dan seterusnya. Bagaimana cara membagi pos keuangan saya yang masih memiliki penghasilan belum stabil? Itu sudah dijelasin tadi 5 pos keuangan. Kemudian, Om Kiming, apakah salah kalau saya mengejar pencapaian dengan menabung untuk punya mobil cash? Salah, telak. Salah dan telak. Kenapa? Karena ketika Anda itu mengejar sesuatu yang sifatnya depresiatif, Anda nggak bakal kaya. Usaha yang saya geluti sudah lumayan stabil berjalan 10 bulan dengan omset 10 juta per bulan. Aduh, kalau omset baru 10-20 juta per bulan, ya baiknya sih daripada Anda beli mobil second, mendingan Anda upgrade ilmu finansialmu supaya Anda bisa punya omsetnya 1-2 miliar per bulan. 4 pos keuangan tersebut masih kacau ya, beresin dulu 4 pos keuangan baru bikin konsumtif. Ini loh, banyak sekali anak-anak muda itu tidak bisa menunda keinginan konsumtif. Pengennya kan pengen sesuatu yang bisa dinikmati sekarang. Karena itulah banyak orang gagal kaya. Kemudian, selamat malam Bang Iming, mohon pencerahan pola manajemen yang tepat untuk bisnis kos-kosan dalam stay. Sorry to say, untuk sekarang bisnis kos-kosan dalam stay game over. Kita tunggu vaksinnya dulu deh. Untuk sekarang biar sampai mencer juga percuma, karena memang tidak memungkinkan kondisinya. Kemudian, saya baru saja di PHK dan dapat uang pesangon. Saat ini saya kembali bekerja di perusahaan lain. Bagaimana mulai uang pesangon saya? 5 pos keuangan. Tadi udah jelasin. Di saat pandemi sekarang, bagaimana cara yang baik mengatur uang? Sudah dijelasin.
Apakah tanah atau rumah adalah investasi paling aman dan baik saat ini? Tidak sama sekali, karena apalagi tanah ya jual susah. Permisi Bang Giming, apakah tanah dan rumah udah jelasin tadi kan? Bang Giming mau tanya, bagaimana menyikapi orang tua yang pengennya kerja di luar kota dan kurang mendukung jika bisnis? Buat argumentasi yang kuat dan baik. Selama ini Anda menjelaskan bahwa bisnismu itu seperti apa, kadang orang nggak bisa bayangin. Orang tuamu kan generasi tahun 70-60-an. Makanya mereka kadang nggak ngerti, apa sih online shop, kenapa sih online shop menarik, apa sih janjinya, apa sih prospeknya di masa depan. Kamu jelaskan dengan hitungan, dengan ilustrasi, dengan sebuah gambar, dengan sebuah skenario, sehingga orang tuh paham maksudnya. Kemudian, apakah pergi ke tempat daerah tidak ada mengenal kita plus menurunkan rasa gengsi kita? Bang, tidak juga, karena gengsi itu ada di dalam diri sendiri, bukan orang lain. Mantap Bang Giming, tegas dan masuk akal. Betul, karena ini selama ini adalah teknik yang saya ajarkan kepada lebih dari 1.300 orang murid-murid saya sejak tahun 2015. Jadi ini teknik yang selama ini orang suka. Kenapa? Karena selama ini banyak orang yang ngomongnya itu diputar-putar, ngomongnya itu tidak sebenarnya. Akibatnya banyak orang tuh minta pendapat tapi dijawab dengan sesuatu yang tidak presisi. Malah kemudian hanya sekedar menyemangati palsu. Bang, saya ingin membeli rumah. Apakah menabung emas cukup baik untuk investasi panjang? Tidak baik sama sekali, karena emas tidak bisa meningkatkan daya belimu. Kalau tidak, investasi paling cocok, tergantung kamu investasinya. Bang, saya ingin membeli rumah. Apakah sama pertanyaannya? Untuk dana yang cukup, baiknya beli rumah cash atau KPR ya. Kalau dananya cukup, bisa mendingan KPR, karena kita bisa beli rumah lebih banyak. Bang, saya mahasiswa, sudah banyak kelas diikuti dari gratis sampai berbayar, hasilnya kebanyakan ilmu dan bingung action. Iya, karena Anda belajar dari orang yang diri sendiri nggak kaya. Banyak orang belajar dari orang yang diri sendiri aja kehidupannya nggak sukses. Lah, kalau Anda mau belajar itu belajar yang mana? Too much false information will kill you. Jadi ketika Anda mendapatkan banyak informasi salah dari mentor-mentor sampah, ampas tahu, dan ampas gembus, ya di situ nggak bisa sukses. Minta sarannya mengenai masalah ini, Bang. Mendingan Anda belajar di orang tepat. Kalau mau belajar di grup saya silakan. Enggak juga nggak apa-apa, bodo amat kok. Lanjut. Menurut Bang ini bagaimana? Jika tidak diperlukan, mendingan nggak usah. Saya tidak punya pengalaman usaha perkebunan di Kalimantan. Kalau nggak punya pengalaman, nggak apa-apa. Yang penting tidak punya pengetahuan. Beda loh ya, pengalaman dan pengetahuan. Karena kalau nggak punya pengetahuan sama sekali, Anda berbisnis sesuatu yang tidak Anda pahami. Saya punya tanah luas yang sedang diurus sertifikatnya. Jika ingin usaha perkebunan seperti di masa seperti ini, apakah mahasiswa dengan jangka tidak lama? Sebetulnya nggak ada bedanya sih, karena sawit kan nggak kena corona. Jadi kalau dalam perspektif saya, sepertinya kalau memang Anda itu mengerti bidang kelapa sawit, mengerti bangsa pasarnya, silakan Anda lakukan. Jika tidak, mendingan nggak usah. Nggak punya pengalaman nggak apa-apa, yang penting jangan tolol di bidang itu ya. Kemudian cara menemukan dan membreakdown value dari sebuah produk bagaimana, Bang? Anda sendiri yang tahu, karena Anda yang paling ngerti bagaimana caranya produkmu itu bisa terlaku pada masyarakat. Kalau Anda ikut grup tuh sebetulnya ada banyak sih teknik-teknik untuk mencari tahu itu. Saya kayaknya Anda bukan member grup ya, belum pernah dengar namanya nih. Kemudian, apakah di masa pandemi mulai usaha peternakan ayam masih prospek atau tidak? Bukan karena ayamnya, tapi apakah kamu sebagai eksekutor secara ilmu dan secara kematangan mental siap untuk menghadapi itu atau tidak? Lanjut. Bagaimana biar tidak gengsian lagi, Bang Iming? Bergaullah dengan orang-orang yang tidak memberimu perilaku buruk. Karena gengsi itu adalah gengsi sama teman. Karena ada teman yang akan menyinyir dirimu jika melakukan hal receh. Artinya, yang salah temannya, bukan kamu. Bang Iming, ada referensi buku atau informasi media lain tentang marketing dan pengelolaan SDM tutorial bisnis bersama Bang Iming interaktif di Facebook? Kemudian mohon bertanya untuk pendaftaran grup Facebook, apakah bisa melalui Bang Iming langsung? Sebaiknya langsung kontak Mbak Reni, karena Mbak Reni lebih tahu. Nanti dikasih share informasi linknya di mana. Kalau mau join silakan, nggak juga bodo amat. Gitu ya. Kayaknya udah selesai nih pertanyaan nih. Ada lagi pertanyaan? Iya, betul sekali, udah selesai semua Bang itu. Jadi gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, cukupkan Sian. Oke, iya. Berhubung udah waktunya jam 9 lebih juga, ya kan? Jadi tadi benar-benar menjawab semua pertanyaan tanpa jeda gitu kan. Jadi buat teman-teman, ini sudah ada siarannya, udah di-record. Bagi teman-teman yang mau siarannya, bisa hubungi nomor admin yang tersedia, lalu kirim emailnya, nanti akan di-share ke email masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Ya, Bang Imin terima kasih sekali atas waktunya, atas ilmu yang diberikan malam ini. Amin, amin. Semoga Bang Imin sehat selalu. Amin. Dan selalu bisa membagikan ilmu kepada kita. Terima kasih Bang Kiming. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Bagi yang ingin mendapatkan recordnya bisa hubungi admin yang tersedia di posternya ya. Terima kasih teman-teman semua yang bergabung malam ini. Sehat selalu untuk semuanya dan sukses selalu. Terima kasih.
Jos.